Ini roh Google juga ini. Kirain punya roh Tuhan, tapi ternyata roh... Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Romawi. Tapi apakah kemudian betul-betul batal? Tidak. Itu cuma di mulut mereka. Buktinya sampai hari ini hukum Taurat menjadi hukum utama di dalam pengajaran praktisi Taurat. Lu mau apa sekarang? Tidak ada yang membatalkan sebenarnya. Nah, justru itu saya katakan, kenapa agama Romawi mengajarkan bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian lama. Siapa yang ngajarin? Ilmu dari mana? Oh, saya jawab ya. Baru Ini nangkep mungkin dia. Bapak punya maksud itu kalimat perjanjian lama itu adalah hukum Taurat tadi. Tapi yang kita tangkap perjanjian lama adalah kitab yang dibagi dua tadi, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya itu yang saya tanya, itu justru itu. Agama Yahudi punya kitab. Di situ ada kitab Taurat, Nevi'im, lengkap di sana. Kenapa kitab-kitab ini yang mereka terima dari Tuhannya dianggap sebagai perjanjian lama oleh agama Kristen pertama kali, yaitu Kekaisaran Roma? Kenapa? Oke, itu yang di awal saya bilang tadi, sebelum Yesus lahir itu dikategorikan menjadi kitab perjanjian lama. Tetapi perjanjiannya sendiri, maaf, sabar. Perjanjian sendiri itu adalah 10 hukum Taurat itu. Waduh. Astagfirullah. Izinkan dulu bicara, jangan cuma foto-fotoan bebas. Iya, jawab. Bicaralah panjang lebar. Bicaralah kalian. Bicaralah saudara-saudaraku panjang lebar, silahkan. Tapi sesuai dengan pertanyaan. Lukas menceritakan, Yesus berkata di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lu siapa? Apa itu hukum Taurat? La haula wala quwata illa billah. Halo Mikana. Halo Mikana. Ada Mikana. Ya, selamat sore, selamat siang semuanya. Baru bangun Ternyata dia sudah mulai keluar kandang. Bagus. Coba Mikana bantu temanmu jawab. Sikat dia, Mikana. Kenapa kitab sikat dia. Tunggu, yang lain di mute. Mikana, sekarang kamu jawab, tugasmu kau jawab. Ya. Kenapa orang Roma mengatakan kitabnya orang Yahudi itu sebagai perjanjian lama? Apa kapasitasnya kemudian? Romawi menganggap kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama. Jawab. Oke, Jangan bentar ya. Ya, jangan bentar. hanya bisa berjilbab kamu. Jawab. Ya, jangan kayak gitulah, nyerang pribadi ya. Nah, Oke, buktinya terima kasih pribadi buat host. Terima kasih buat host ya yang sudah naikin saya di sini. Ya luar biasa ya. Ini memang room muslim tapi yang dibahas Alkitab, karena iya Alkitab itu dong. memang Iya sangat dong. luar biasa ya, firman Tuhan yang sangat dahsyat diperbincangkan semua orang. Iya, oke, Nah, jawab. oke, bentar sebelum saya menjawab, saya membuat narasi dulu. Jawab Nah, dulu, teman-teman, jawab dulu. ya sabarlah, Nggak jangan usah curhat panik lah. dulu. Gak usah Jangan panik curhat di dulu. sini. Jangan panik dulu, saudara-saudara. Nah, gimana sih? Ini katanya saya disuruh jawab, tapi masa nggak bisa buat narasi sebentar? Nah, begini ya teman-teman Kristen, mohon maaf, saya bukan meninggikan diri atau menyombongkan diri, saya paling tahu. Langsung jawab aja Maksud udah. saya, Curhat maksud saya Siapa Kristen sih? yang awam, jangan naik ke sini kalau nggak bisa jawab. melarang Oh, ya udah, berarti kamu Kristen bukan awam. awam. Kamu bukan Nah, awam. Maksudnya Hah? Kristen yang kayak Iya, tadi hukum Taurat saja yang tunggu dulu berarti Bang kamu Juma. bukan awam. Oke, Bukan, jawab. Bang Juma. Jawab. Kalau kau bukan awam, Bentar, jawab. sabar. Kenapa Romawi menganggap kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Aduh, sabar dong Bang Juma, Jawab, jangan langsung jawab, panik jawab. dulu ya. Jawab, Oke. jawab. Nggak perlu jualan cendol di sini, jawab. Ya, Jawab. kali ya Kristen yang nggak tahu jawab nggak usah naik karena Ya, yakin saja berarti mereka kamu tahu. kompor Berarti tentang kamu Alkitab tahu. di sini. Ya, oke gini. Dinda Jo, turunkan semua Kristen, turunkan. Semuanya Kristen turunkan. Awas kalau kau lari ya, awas. Iya, aku memang Awas, paling 30 menit aku di sini ya karena aku ada Oke, kerjaan ya, siap. sibuk Ini saya. sudah 30 menit cukup bagi saya untuk mewaraskan kamu supaya kau tidak Ya, gila permanen. Jawab sekarang. Terima Hotel yang kasih lain karena diturunkan. kalau kamu Hotel berulang diri yang sesungguhnya kaulah yang gila. Hotel yang lain diturunkan. Linda, diturunkan semua hotel yang lain diturunkan. Jenius ikut itu Diturunkan, sama Bang Oke, Juma. udah Diturunkan. diam semua biar saya jawab. Sesuai Biar saya jawab. permintaannya, sesuai dengan permintaannya diturunkan yang lain biar si Iya. karena ini yang tinggal. Kalau Dia nggak bisa yang- jawab nggak usah naik, biarin aja mereka keluar di Oke. sini. Oke. Mana tasku, Dek? Tasku yang ada cek di dalam mana? Oke, saya mau tanya sama Juma, emang hukum Taurat itu ada berapa? Kamu bertanya, katanya kau tidak awam. Bukan, tadi kan kamu sok tahu mengenai hukum Taurat. Saya mau tanya sama kamu, hukum Taurat ada berapa?
Nah, ketahuan kan cuma nggak tahu apa-apa katanya dong. tidak awam. Loh, tadi Katanya kan tidak dijawab awam. orang itu ada Saya 10 hukum Taurat. Terus hukum Taurat ada saya berapa? tanya samamu, kenapa agama Romawi, agama Kristen pertama kali menganggap kitabnya Yahudi itu Bukan sebagai agama perjanjian Romawi, lama. bukan orang Romawi, dengar. Kekaisaran Romawi kenapa menganggap kitabnya Yahudi itu sebagai perjanjian lama? Kenapa? Bukan orang Roma yang membuat nggak Alkitab usah. itu. Loh, gimana Tidak ini mau usah jawab banyak teman-teman? cerita. Nggak usah. Cuma panik. Nggak usah. Jawabannya apa? Kenapa orang Roma? Ini saya mau jawab. Gimana kita mau jawab kalau dipotong terus, teman-teman? Dari sini kalian sudah tahu kan, dia panik, teman-teman, kamu ya. dengan yang tadi itu sama aja. Malah kau lebih bahlul dari mereka. Saya tanya mereka ngerti. Kamu nggak ngerti. Saya tanya Tidak sama ada orang Romawi yang membuat Alkitab itu jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi Lalu dari lalu Kejadian dari sampai mana? Wahyu, Tuhan Yesus ya Allah itu sendiri yang membuat perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Kamu mana tahu nggak hukum Yesus? Taurat ada berapa? Di mana Yesus mengatakan Hukum bahwa Taurat, kita dengar dulu, ini gimana sih? Wait, ilmumu nggak Iya, ada. makanya saya jawab. Diam dulu, dua-dua Gak diam ada dulu. ilmumu berarti, gak ada ilmumu. Ya, tunggu. Nah, dari sini udah tahu ya teman-teman, awasi Bang Jumai. Diam dulu. Ya, dua-dua diam dulu. Gini, Mikana tadi datang bilang temannya orang awam. Biarkan dia yang menjawab. Rupanya bukan menjawab, malah bertanya. Nah, ini saya mau menjawab. Gimana saya mau menjawab? Tunggu Mikana, aku jelasin dulu ya. Cuma ngomong terus, saya mau menjawab. Bukan Mikana, jawab Biarkan- itu sesuai dengan pertanyaan. Jangan seperti yang lain gitu, ditanya tentang 2 tambah 2 berapa, dijelasin angka 2 itu berasal dulu dibuat sama yang namanya Handi. Sejarahnya begini begitu. Ini kan kapan siapnya kita kalau begini? Ini sudah 1 jam lebih yang ditanyakan itu, tapi jawabannya masih mutar entah nyampe kemana nih. Ini kita kalau mau makan, keburu lapar duluan ini. Ya, langsung ya Ya, Mikana boleh ya. saya jawab ya. Tolong semua diam. Saya berikan waktu saya 5 menit saja. Ya, Lu jangan menjawab apa sama tiap. Mama itu? Nih, kan gimana mau menjawab teman-teman coba. Oke. Nggak, ditanya Ya, siapa yang saya buat. jawab sekarang. Lu mau ngapain 5 menit? Ngarang Nah, bebas. ini gimana katanya mau jawab, tapi gimana? Coba dia mau aktif firman Tuhan, tapi saya mau jawab. Iya, jangan Saya dipotong. moderatorin. Mikana mau menjawab, coba diulang pertanyaannya. Oke. Coba Oke. Mikana diulang pertanyaan yang Anda Iya, mau jawab. enggak Bapak, saya sudah tahu. Saya akan jawab. Coba ulangin Diam dulu semua. pertanyaannya. Udah saya tahu mengenai perjanjian dan hukum Taurat, oke? Bukan Saya akan itu. jawab. Bukan itu. Aduh, Diulang Bang Juma. tidak Diulang ada dulu. bangsa Romawi yang membuat Alkitab itu adanya perjanjian karena Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu berisi banyak perjanjian, oke? Kanonisasi Ya, dilakukan saya di mau mana? jawab. Kanonisasi Saya mau dilakukan jawab di mana, tentang Mikana? yang kalian otak-atik Yeremia tadi, Yeremia 31. Ya, saya akan jawab. Di situ Tuhan ya mengatakan dia akan mengadakan perjanjian baru ya, mengadakan perjanjian dengan menaruh Tauratnya atau Tauratnya kepada umat manusia. Hukum Taurat itu apa? Hukum Ada Taurat umat itu ada manusia, 113 hukum. Ada umat manusia. Ini gimana coba menjawab? Aduh. Nggak ada umat manusia di situ. Udah dengar Bani- dulu. Bani Israel. Iya. Nipu Ini aja gimana kamu. sih dipotong-potong? Iya, Israel karena dipotong lah salah kamu itu, Bani penipu. Israel itu. Bani Israel Bukan, di situ. kamu yang panik. Kok panik sih? Begini Udah dengar begini katanya dulu. ke awam. Ke awam katanya. Saya bacakan. Udah, Sesungguhnya udah usah kamu bacakan, aku datang, biarkan kita menjawab. waktunya. Nah, beginilah sifat kalian ya teman-teman. Kalian mau Betina-betina Kamu tapi bilang ya. nipu, betina-betina nipu. Nah, cuma Awam, tunggu lo, masih mending awam. pengetahuan cuma itu nipu. Daripada- Cuma yang Nipu dia. nipu berusaha mau taati firman Tuhan. Kita mau menjelaskan Belum dia apa-apa itu dia sudah nipu. potong-potong terus supaya nggak ketemu. Belum apa-apa dia sudah nipu. Tunggu. Iya, Ini aku kan bingung. kelasmu. Gini, Lah, masih lah, lebih lah. mending, Lihat. masih mending Iya. kelas jemaat awam tapi baca sesuai dengan apa yang tertulis daripada Nipu sok dia. pintar tapi nipu ayatnya tulis apa dipelintir. Ini lebih jahat loh. Aduh penipu dasar. Merubah ayat dia. Iya. Dasar penipu. Gini, orang bodoh masih bisa masuk surga loh. Ini ya ingat ya teman-teman, orang bodoh ya masih bisa masuk surga. Yang penting kelakuan benar. Tapi orang yang menipu itu udah auto nggak bisa masuk surga loh. Jadi lebih bagus teman-teman. Turunin aja host. Justru itu jadi bodoh daripada Turunin jadi aja host, penipu. turunin. Turunin aja host, turunin host. Untuk Mikana dengarkan, sabar host. Untuk Mikana, kau buka Komal, tunggu saya di sana. Oke? Tunggu saya di sana. Kalau kamu mau, kau typing di bawah. Kan selama ini kamu selalu memblokir semua akun saya tuh. Entah jin apa yang masuk ke dalam dirimu, kau berani naik. Di sini, kau datangi saya.
Entah apa yang kamu makan sampai kamu punya nyali. Kamu buka komal, buka semua blokirmu ke saya akan datang di komalmu kalau kau mengiyakan. Coba typing di bawah. Oke Bang Suma, saya tunggu kamu di komal. Typing di bawah. Kalau kamu berani. Suma, kau Sosokan diskusi nggak datang jadi bagus, Suma. pahlawan, tapi Bibelnya Suma. orang, kitabnya orang dipelintir-pelintir. Dasar penyesat lo. Dasar penyesat. Makanya kurangi makan guguk. Betina bajingan. Blok Cari duit juga kau rupanya. Ya mungkin Bang Handi boleh tunjukkan Oke, ayatnya lanjut. biar orang lihat bahwa Mikana ini menipu ya. Ya, saya Bodoh bacain masih ya. penting, menipu Saya udah bacain kelewat. dulu nih, dengerin dulu. Ya, si Pikana ini merubah data yang ada di Bibelnya sendiri. Menipu Bukan orang-orang. Bibelnya Bang Handi, salah. Hmm. Bibel yang mereka rampok dari agama lain. Jangan Iya, Bibelnya betul, sendiri. betul. Jadi, ya kitab suci Yudaisme dia roba-roba, mengaku tidak awam, terus menipu temannya sendiri. Di Yeremia 31 ya, kita baca ya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dia bilang tadi apa? Untuk manusia. Menipu itu Bang Mbak, menipu dia. Lanjut. Memang karena dia ingin melegalkan agama Kristen ini masuk ke situ, bagian daripada perjanjian baru. Memang begini serigala betina ini. Serigala betina, dia rendahkan temannya semua Kristen, dia katakan awam. Dia sendiri kayak ada ilmu aja. Kau sudah lama kugulung kalau kau tidak blokir saya. Paham kau Mikanyo? Sekarang kau typing di bawah. Bang Suma, saya tunggu kau di komal saya. Kalau kau berani. Coba. Diam dulu. Coba kau typing di bawah. Kau jangan cuman menertawakan dirimu di bawah. Coba kau typing. Enggak. Pakai jilbab Kau kamu baca cantik. Kejadian Begitu 12 kau ayat 3. buka jilbabmu, Suma, mirip dengan peliharaan kau tahu saya Bible. itu mukamu. Pakai jilbab, Sembarang aja. giliran jilbabnya dibuka, mukanya kayak anjing. Sabar Bang Mbak, sabar. Nggak apa-apa. Mukanya kayak anjing kok. Stres. Mana coba lihat Yeremia 31 coba. Apa yang tertulis itu? Diam. Ya, itu, Ini itu. pot 7 diturunkan aja deh. Ini penghujat ini. Turunkan aja, dia enggak ada ilmu. Rugi kita. Nah ini kita melayani baca orang-orang ya. kayak gitu. Kita baca nih penipuannya Mikana. Yang lain diam dulu. Ini data yang ditipu. Lu ditipu sama Mikana. Lu diam dulu. Lu diam dulu. Ini data yang lu ditipu sama Mikana. Ini kitabnya orang Yahudi. Ini saya bacain ya. Sesungguhnya aku datang. Waktunya demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kaum Israel diganti menjadi manusia. Dia merubah data. Kitab suci orang lain dia data. Penipu ini Mikana itu. Masih kau mau berteman sama penipu? Masih mau kau dibohong-bohongi sama Mikana? Iya, kalian ditipu, udah Bitcoin kayaknya dia itu. Jawab Bang. Tunggu, sabar. Saya ingin mengatakan kepada Mikana, kamu, kalau kau punya ilmu merasa Kristen lain awam, kau maju hadapi saya. Kalau kamu takut masuk di komal-komal kami, buka komalmu, buka blokirmu dengan Bang Suma, biarkan saya naik. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali dikatakan bahwasanya Aser Ekrot et Bet Israel. Israel di situ. Panik semua ini? Israel yang disebutkan di sana, Israel. Tidak disebutkan semua manusia, tidak disebutkan Adam di sana, tapi Israel. Mikana betina yang suka menipu-nipu dan memelintir kitabnya orang lain. Kitabnya agama Yahudi dipelintir demi untuk sesuap nasi. Malu kau Mikana. Kau kalau punya duit, kamu kalau punya nyali, kamu merasa tidak awam seperti Kristen lain. Kau buka semua blokirmu terhadap akun saya, izinkan saya naik. Biar ku perotin jilbabmu di situ. Paham kau? Muka anjing. Berjilbab tampil di media sosial. Giliran makan babi, jilbabnya dibuka. Giliran dia ke gereja, jilbabnya dibuka. Apa tujuannya soal berhijab di media sosial? Untuk nipu. Untuk nipu. Penipu. Demi apa? Demi koin. Demi uang. Ada yang mau bantai itu? Yang bilang itu pun bukan kita ya, itu Lina Wijaya, teman baiknya si Mikana juga sudah mengakui ya bahwa memang Mikana itu pakai jilbab dan koin. Itu Lina Wijaya ngomong ya, bukan dari Muslim. Oke, jadi sekali lagi saya katakan ya, orang bodoh masih bisa masuk surga. Ya. Nggak ada typingnya di bawah menjawab tantangan saya kan, nggak ada kan? Kenapa? Karena ada pitinya. Aku tidak mau berdiskusi dengan Bang Shima. Naik ke sini, ngapain? Mabok kali kau.
Naik ke sini Coba. mungkin mabuk kau dari pengaruh minuman keras kayaknya. Mana ada nyalimu hadapi saya? Ntar dulu. Jelas jadi Terus bandar. tampilin lagi tadi data yang tadi. Oke, lanjut, Biar lanjut, Kristen, temanya, lanjut. biar Kristen awam Kalian bisa paham dianggap ini. awam tadi. Ya, biar Kristen tahu ya bahwa Ya. Mikana mencoba Penipuan Mikana kita mengelabui bongkar nih, Banyak. kelewatan Banyak loh kena ini. report. Enggak ya. Ini dengerin ya. Ini baca ya. Di situ kaum Israel diganti menjadi untuk manusia. Tuh, diganti. Udah jelas di situ Tuh. Bet Israel. Bani Israel di situ. Kenapa diganti menjadi manusia? Coba. Apa? Ini sudah penipuan nyata loh kalian semua. Ditipu sama Mikana. Kalau kami nggak bisa. Karena data ini kami kuasai, coy. Apa? Lo mau jawab? Lo mau bela Mikana? Masuk lo. Ngomong. Woi, penipu lu Bang Juma lu, nggak ngarang, nggak makan lu di situ lu. Wah ini lagi. Mana buktinya Bang Juma nipu? Mana? Saya bayarin. Mana? Lu ngarang Ini cerita bukti Mikana menipu lo. Lu nyari umat lu berani mental Ini online. lu buktinya gimana lu? Mikana menipu Anda. Online lu beraninya lu. Mestinya Anda bersyukur dong. Terima kasih penipuan Mikana kita bongkar. Kau Ini yang lu. nipu kamu. Ini loh bukti Mikana menipu. Ya kaum Israel diganti menjadi manusia. Ayo lu. Bang, sorry bang ya, soal tadi saya agak tersinggung juga sedikit untuk soal berjilbab-jilbab ini bang. Ya apa itu Emangnya Bang? Silakan. Abang orang tahu, abang pikir cuman orang kita Muslim yang pakai jilbab ataupun pakai cadar. Oke, aku jawab aja lah. Ya, gini silakan. Erwin, Ah, aku jawab aja, ngikutin. Bang. Ya, jadi gini Bang, kalau memang dia menggunakan hijab sehari-hari, ya kita malah berterima kasih. Dia membantu ya agar wanita itu jangan mau melepaskan hijabnya supaya orang tahu menggunakan hijab itu lebih baik. Cuman yang jadi masalah adalah gini Bang Erwin, ya konsistenlah dalam perbuatan kamu. Kalau kamu memang pakai hijab, tolong sehari-hari pakai hijab. Kamu berjumpa dengan orang pakai hijab. Ya, kamu kemana-mana pakai hijab. Ke Kalau gereja, perlu ke gereja. pakai hijab. Ke gereja pun pakai hijab kalau perlu, ya. Tapi yang dilakukan Mikana, Diam ya, dulu lah. tapi yang dilakukan Mikana, Bang Erwin, yang dilakukan Mikana apa? Menggunakan hijab khusus untuk TikTok. Kalau sehari-hari enggak. Terbukti, ini yang ngomong temannya sendiri loh. Mantan temannya, dulu teman baiknya, Lina Wijaya. Mereka keluar makan, ya, mereka kumpul-kumpul kemana-mana. Si Mikana ini nggak pernah pakai hijab. Bahkan ada fotonya. Kalau dia tuh nggak pernah pakai hijab kalau di luar. Kalau joget-joget di TikTok pun nggak pakai hijab. Kalau Lina Wijaya masih mending, agak konsisten. Dia mengatakan dia murtadin. Dia murtadin jadi kebiasaan pakai hijab. Dia keluar ke kafe, nongkrong sama teman masih pakai hijab. Ya sudahlah, kita biarkan. Artinya dia konsisten. Dia bilang dia gunakan hijab karena udah kebiasaan. Itu oke. It's okay gitu kan. Tapi si Mikana hanya menggunakan hijab khusus untuk live TikTok. Menurut Bang Erwin, baik nggak seperti itu? Silakan. Itu kepribadian diri sendiri. Baik itu dia pakai jilbab ataupun enggak, itu enggak masalah. Karena di dalam agama ortodoks namanya ada itu pakai juga bang, pakai jilbab, cadar, lengkap semua bang. Jadi jangan seolah-olah abang itu terlalu memperhatikan, terlalu menyebutkan apa yang dilakukan seseorang bang. Jadi baik itu dia mau ngapain pun terserah. Makanya saya heran juga ya. Oke, cukup ke hijabnya tadi. Cukup. Dengerin dulu data yang tadi. Sorry bang ya. Kita Tadi stop semua. Tapi data yang tadi yang dipelintir oleh Mikana, Anda setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju sama Mikana menipu. Kok menipu dari mana lah orang? Coba tampilkan datanya Julius lagi biar dia baca pakai mata. Erwin, tadi kan datanya dipelintir sama dia. Tampilkan lagi datanya dulu. Tampilkan datanya, gitu ya. Tunggu, Biar gedein dia dulu. tanggapi dulu. Ini 31. Manipu, Bang. Ya, ini. Yang lain diam dulu. Nah, saya bacain ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Mikana mengganti manusia. Menurut Anda ini nipu atau tidak? Jawab. Data dirubah. Ayo. Capek Diam lu. meladeni orang bicara bang, capek, sumpah. Ayo jawab ini. Kaum Israel diganti menjadi manusia. Capek aku bang mau jawab kalian dah. Bang Kalian Juma, kalau jangan dengar berani ya. online kau Bang Juma. Udah Diam, gini aja, diam, gini aja, diam. Bang Erwin, aku kasih analogi yang simpel aja lah. Ya, tiba-tiba ada pesan ini, ada pesan dari pemerintah, ya, penduduk kampung Erwin harus berkumpul besok di lapangan. Tiba-tiba dipelintir untuk seluruh orang.
Ya tiba-tiba muncul nih dari mana-mana saja berkumpul di lapangan itu. Terakhir makanan nggak cukup bang. Ini makanan harusnya untuk 100 orang untuk kampung Erwin aja. Tiba-tiba yang datang entah dari mana-mana. Itu benar nggak? Kan nggak boleh bang. Bahaya loh. Itu khusus untuk orang Israel loh. Tiba-tiba dipelintir untuk seluruh umat manusia. Inilah bahayanya. Ini kitab suci bang. Kecuali ini bukan kitab suci. Kecuali ini kitab RR ya. Nggak apa-apa lah abang ubah-ubah dikit. Nah ini kitab suci loh. Dan kalian sendiri yang membuat kitab suci ini jadi nggak suci dengan mengubah-ubah dia punya ayat bang. Kalau masih ubah dikit mending gitu kan. Kalian bilang oh disesuaikan dengan terjemahan. Ini bukan disesuaikan dengan terjemahan, diubah total kok. Mungkin semoga teman-teman Kristen bisa ngerti lah ya. Itu tidak ada Gak perubahan. usah kau banyak ngomong, tanggapi yang tadi itu data lu tanggapi dulu. Kalau nggak bisa tanggapi data itu lu diam dulu. Bang, kasih lo bicara bang ya. Jangan nanti setelah kami udah berbicara, abang keluarkan. Setelah abang keluarkan, netizen apa bilang? Kami kabur gini-gini Bogono. Dengerin. Siapa sih? Dengerin. Tadi di situ datanya kaum Israel diganti menjadi manusia. Betul apa benar tuh tindakan Mikana? Jawab dulu. Jawab. Pada diam kan. Makanya penipu jangan didukung. Aku sakit aku diladeni abangnya. Makanya kalau orang abang pengen membahas tentang Alkitab kami, bang. Kemana-mana penipu didukung ini komplotan penipu. Itu bukan kitab itu bukan kitab kau itu kitabnya orang Yahudi itu. Kau jangan nipu di sini. Dari mana kamu punya kitab itu? Itu kitabnya Bani Israel, Yeremia itu untuk Bani Israel. Kau yang menipu kau. Apa yang dilakukan Mikana itu di dalam Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa sebagaimanapun Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu maupun jujur, tentang hal itu aku bersuka cita. Jadi Mikana sedang mempraktekkan perintah Paulus. Apa? Di dalam original teksnya dikatakan dengan propasis. Propasis itu artinya apa? Mengelabui. Jadi data Filipi 1:18 yang sedang diperhatikan oleh Mikana. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur, aku tetap bersuka cita. Propasis itu artinya adalah semangat palsu, alasan yang dicari-cari, atau adalah mengelabui. Paham? Jadi kalian mengelabui, kau juga. Kau katakan kitab kami, itu kitab Yeremia bukan kitab kamu, kuceluk. Jangan kau mengelabui di sini, jangan kau nipu-nipu. Paham? Belajar kamu baik-baik. Makanya tadi dalilnya kenapa agama kekaisaran Romawi mengambil kitabnya Yahudi yang adalah perjanjian baru, mengatakannya sebagai perjanjian lama. Ini kalian tidak bisa jawab. Nggak bisa. Dengar dulu, kasih dulu orang bicara. Nah, giliran mau jawab, silakan. Jangan kalian potong, jangan nanti kalian keluarkan klaim. Udah jawab, nggak usah curhat, nggak usah praktekkan propasis di sini, mengelabui. Jawab aja, jawab. Jangan mengelabui di sini. Jangan mengelabui di sini, jangan menipu di sini, jawab. Ya udah, kalau bisa jawab. Dengar dulu sebelum saya jawab. Makanya kalian kok nggak ada kedewasaan dalam berdiskusi. Yang nggak ada dewasa tuh yang mati dia tadi. Kemarin saya juga dengar pas ada ustadz yang komen di sini, yang ngomong di sini. Masih inget nggak apa Ustadz pesan siapa? dia? Kenapa pindah topik? Ustadz siapa, Bu? Udah nih kok Malam-malam. Ustadz siapa? Saya lupa namanya, Pak Mederi atau siapa? Saya lupa. Claudina, aku jelasin dulu ya. Coba dibantah. Di mana dilakukan kanonisasi Alkitab? Ya, kan kita semua tahu fakta sejarah bahwa kanonisasi Alkitab dilakukan di Roma, di Vatikan ya sekarang. Itu dilakukan. Bukan di Yunani, bukan di di Israel, nggak ada, tapi di Romawi, coy. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan kenapa orang Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi menjadi perjanjian lama, itu kan sah gitu karena memang dilakukan di Romawi, coy. Yang lakukan tuh warga negara apa coba? Coba tanya tuh paus-paus, terus orang-orang yang ada di Vatikan tuh. Warga negaranya saat dulu tuh apa? Romawi mereka. Itu fakta loh. Mau gimana dibantah coba? Pertama Bang Yes bilang ya, kalau kalian yang di sini jiwa tempe kalian tahu. Kalau memang betul-betul soal mau berdebat apa sih? Gini aja deh, kamu punya ilmu nggak? Kamu kuasai apa? Kita debat yuk. Ilmu. Apa? Kamu kuasai apa? Udah, jangan marah-marah Bang Erwin, santai. Minum dulu. Ya, coba minum dulu. Kau kuasai apa lah? Ilmu ada nggak? Sama juga seperti yang komen-komen ini ya.
sama orang ngomong. Ya Kasih orang cuman curhat doang. Kenapa sih pada curhat? Enggak punya ilmu. Jangan baca live chat, jangan baca live chat, nanti tambah emosi. Udah santai Erwin, minum dulu. Tolong juga yang live chat jangan provokasi lah. Santai aja. Oke? Mereka ini orang-orang tertipu sama Mikana. Sudah tertipu, tapi dia pendukung penipu. Gimana kamu ini? Nggak mau belajar? Belajar dong. Iya, yang paling pintar, yang paling bagus dalam soal agama sendiri. Kami Sekarang kau itu Trinitas apa Oneness? Kalau saya tanya kau Erwin, kau Trinitas apa Oneness? Jawab. Dengarkanlah. Ayo. Trinitas apa Oneness kau? Oneness. Oneness. Oke. Ya. Siapa yang mendirikan Oneness? Yesus Dalilnya mana? belum dibuat. Masih di kantor kelurahan dalilnya. Masih di kantor kelurahan belum diambil. Ini jiwa-jiwa. Satu-satu aja. Jangan Satu dulu. Dalilnya mana? Yesus membuat Oneness. Di mana? Biarkan dulu saya. Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erwin, dalilnya mana Yesus membuat Oneness? Di mana dalilnya? Di mana? Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yesus nggak pernah mengklaim dirinya adalah Bapa. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya Yesus adalah membuat Oneness? Di mana? Abang udah keliru itu. Siapa yang bilang Yesus tidak pernah mengklaim dirinya itu Tuhan? Di mana tertulis? Oh Allah. Nah, di mana? Di kantor mana? Ya di kantor mana? Tunggu dulu. Di mana tertulis? Ini nih. Ya di mana? Cari. Ini Cari soalan katanya di mana Yesus pertama. mengklaim dirinya Tuhan. Udah berapa jam ini Dinda Julius? Mereka tidak ada satupun yang bisa menjawab. Ya mau gimana? Memang nggak ada jawabannya Bang Zuma. Asal ngomong, asal klaim aja. Harusnya mereka sadar, oh agama kita ternyata dari ajaran yang palsu. Harusnya mereka sadar. Dengar. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oh, iya, Bang Juma hajar. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Jalan dibilang gini, kalau Bang Handi bilang tidak ada yang bisa ke kantor Bang Zuma kalau tidak menghadap Bang Biar Bang Handi. Juma, Bang Handi Bang Zuma. Bang Julius, biar Bang Juma yang hajar dia. Lanjut Bang Juma. Yohanes 14:6. Iya. Yesus itu jalan atau tujuan? Tujuan dan jalan. Di mana dikatakan tujuan? Di mana? Kalau Tuhan. Gini Bang ya, sama seperti orang pintar. Loh, jangan curhat. Saya butuh data. Di mana Yesus mengatakan dia adalah tujuan? Anda barusan membaca dia hanya jalan. Ini kalau agama Romawi kalian anut gini kalian jadinya. Udah Akulah dibantu. jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, siapa yang dilalui di situ? Makanya dengarkan orang berbicara, jangan cuma mulut itu. Lah kan kamu sudah kudengarkan, makanya muncul pertanyaan. Bang siapa sih namanya ini? Nggak perlu, nggak usah. Biarkan aja mereka mau menghujat pun biarin, udah sesuka mereka juga siapa yang nyari menghujat? dari situ. Siapa yang menghujat? Hanya oleh karena kalian tidak bisa menjawab, Indonesia kalian menghujat gitu. Indonesia ini Curhat lagi pindah topik ini, udah diam dulu Bu. Pindah topik ya. Kok jadi curhat? Jadi gini ya, Bu Claudia, kalau Anda Trinitas, di kacamata Anda Bang Erwin tuh penghujat kekristenan. Di mata orang Oneness, Trinitas itulah antikristus atau penghujat kekristenan juga. Jadi kalian saling menuduh penghujat kekristenan, bukan kami. Malah si Herdi mengatakan Bapak Gereja itu bidat. Si Billy baru semalam dia mengatakan Bapak Gereja itu iblis. Kalau Trinitas itu loh. Iya, tadi pagi Bang Handi, tadi sebenarnya sebelum kita live ini kita di tempatnya si Ustadz Wafi ya. Si siapa? Malikil sama Erben berantem. Ya, Erben larinya ke Islam. Dia bilang aku nggak mau jawab si Malikil. Terus dia bilang Kuhardi gitu kan, dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus, si setan ini, antikristus ini, diam kau, nggak mau diam si Malikil, jadi gagal dia menghardi si Malikil. Ya udah kita edukasi lagi Erwin ini, orangnya baik kok Erwin ini. Gimana Bang Erwin Yohanes 14:6 itu? Coba diulang lagi apa maksudnya, Bro? Silakan. Kalau ada nama si John naikin Bang Jul. Erwin buka mic-nya Erwin. Yohanes 14:6 itu, Yesus itu jalan apa tujuan? Ya. Yohanes 14:6 itu yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Silakan dijawab. Jalan dan tujuan, Bang. Kenapa? Kalau Yesus itu jalan dan tujuan. Jalan dan tujuan Bang Juma katanya. Silakan Bang Juma. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus adalah tujuan di mana?
Makanya dengarkan bang, udah sakit kali kepala orang abang ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan Udah. akulah jalan dan tujuan, bukan gitu. Kok nggak ngomong gitu loh? Kebenaran apakah itu enggak tujuan? Mana dalilnya? Akulah tujuan, mana? Mana? Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak melalui aku. Mana dalilnya? Seperti itu mana? Akulah jalan. Jalannya kebenaran, Ya. berarti tujuan dan hidup. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan kebenaran itu adalah tujuan? Justru untuk sampai kepada Bapa, orang harus mengikuti kebenaran yang Yesus ajarkan. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ikutin itu. Kamu domba dari Bani Israel. Itu kenapa tadi kalian turunkan itu kakak itu kasihan. Kalian makanya jangan kalau kalah bicara kalian turunkan. Kan Merajuk, bukan mau debat, dia merajuk, woi. kan Itu kalian namanya gitu. anak-anak nggak bisa menuntun tahu kau. Ya udah, mana Yesus tujuan mana? Naikkan dulu itu. Jangan banyak kali cerita kalian. Mana kalau kalian berani? Jangan cuma Ya, Mak. ngomong-ngomong aja. Kenapa lari curhat juga? Curhat. Bodoh. Iya. Kenapa jadi curhat kamu? Gini aja, Erwin, dengarkan saya. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Sama. Tunggu Bang Oke. Handi, Ya. tunggu Kanda tunggu. Jadi tema yang tadi kita tutup ya, masih tanda tanya, belum ada jawaban dari Kristen. Apa kemudian dasarnya kekaisaran Romawi mengambil kitabnya agama Yahudi, lalu mengatakan kitabnya Yahudi itu adalah perjanjian lama, lalu menempelkan kitab itu di atas kitabnya mereka. Ini belum kita temukan jawaban dari teman-teman Kristen. Demikian, kasus ditutup. Lanjutkan Bang Oke. Handi. Bang Erwin, Yesus dan Bapa itu sama ya? Sama. Oke. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus Kristus. Bukan Bapak. Bukan. Katanya sama. Nah, itu namanya Bang. Makasih Bang ya. Aku suka kali orang abang ini tahu jadinya abang kami. Ya, silakan. Itu namanya Bang Tritunggal Bang. Loh, katanya Anda Wanes. Katanya Anda Wanes. Baiklah kau. Makanya dengarkan. Ya, silakan Bang, silakan. Terusin. Oh, sakit kepala orang kalian bicara buat. Ya, terusin Bang. Enggak gitu kepalanya kau bikin Bang Adi. Nah, gini ya Pak Erwin ya, Yesus dan Bapak itu kan sama. Iya. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Anaknya Bunda Maria termasuk Bapak enggak? Termasuk. Masuk. Yang disusui Bunda Maria siapa? Apa? Bapak. Yang disusui Bunda Maria siapa? Kamu udah dibilang anaknya Yesus Kristus. Ya. Bukan Bapak. Oh Allah. Kekunci dia. Aku sakit kali. Kalian loh. Makanya Yesus itu Bapak juga. Iya. Apakah Bunda Maria menyusui Bapak? Sekarang gini Bang. Kalau malam Bang. Jangan. Dengar ya Bang ya. Iya Bang. Aduh, sakit kali. Kepalaku kelimbut Bang. Kalau nuhanin manusia pasti sakit pala, woi. Enggak apa-apa. Terusin Bang. Lucuin Bang. Silakan Bang. Sedihnya aku. Santai loh Bang ya. Yesus itu adalah Bapak itu. Apakah Iya. Bunda Maria menyusui Bapak? Ya. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan itu sendiri. Siapa namanya? Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Berarti anak Bunda Maria menciptakan ibunya? Iya. Jangan ketawa. Kenapa demikian bilang Bang? Enggak apa-apa Bang. Iya, kenapa demikian? Kenapa demikian Bang? Coba. Nah, karena sebelum ada apa, manusia Tuhan itu udah ada. Jadi, Mana lebih tua umurnya, Yesus atau Bunda Maria? kalau di dalam untuk apa? Untuk kita lihat dari dilahirkan, bisa kita katakan yang lebih tua itu Bunda Maria. Tetapi kalau dari sebelumnya, karena Yesus itu sudah ada dan dia lahir kembali, dalam arti ya lahir kembali itu dia sengaja berwujud manusia agar dia dapat mengajarkan orang-orang bagaimana perlakuan baik dan siapa yang tujuannya, siapa Tuhannya. Paham Bang? Kan begini Bang, Yesus kan yang menciptakan Bunda Maria Bang. Bentar saya potong Bang Jul, itu pendeta itu naikin akun laku itu. Udah mau naik dia, udah minta permintaan tuh. Kan Yesus kan yang menciptakan Bunda Maria ya Bang ya?
Iya bang. Bang. Iya. Artinya yang menciptakan lebih tua daripada yang diciptakan ya bang. Dengar bang ya. Iya silakan bang. Udah ku bilang sebelumnya Tuhan itu sudah ada. Yesus itu sudah ada. Jauh sebelum Bunda Maria ada, Tuhan itu sudah ada. Berarti lebih tua Yesus daripada ibunya toh? Makanya dengarkan kau tua. Iya ya, silakan, jangan marah lah bang. Jadi kan dia. Dia kenapa bang? Aku mau ketawa kali aku dah. Lu jangan ketawa bang. Di sini kita membantu Anda untuk meninggalkan ajaran pagan seperti itu. Bodoh. Kau mau kau ajak orang gara-gara ini? Mana imanmu? Makanya harusnya kau berterima kasih. Nggak boleh kau bilang bodoh, Bang. Jangan kau bilang bodoh. Kita ngajarin saudara supaya waras, kok malah bilangin kita bodoh, gimana sih? Kalian beranggapan dengan bermodal live seperti ini, kalian mau mengajak? Loh, dari tadi kita pakai ilmu atau pakai asumsi nih diskusi? Makanya ada dikatakan imam, Bang. Iya, iman itu kan harus bertumbuh kan? Tidak tinggal aja begitu aja asal imani kan? Kita harus cari apa dasar kita beriman kan? Ini kita sedang membuka pikiran iman saudara-saudara. Tadi kan di awal saya tanya, apa dasarnya? Kan Kristen Indonesia ini hanya pengikut ajanya. Yang pertama menganut ajaran Kristen itu adalah Kekaisaran Romawi kan? Maka kita ambil dari akarnya. Dari mana Kekaisaran Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi dan mengatakan kitab tersebut sebagai perjanjian lama. Siapa yang mengajarkan mereka mengatakan itu? Sementara orang Yahudi yang punya kitab sampai hari ini masih beriman kepada kitab yang dikatakan perjanjian lama itu. Kan itu dasarnya, Bung. Nah, kita mencoba mencari akarnya. Kok bisa kitabnya agama Yahudi masuk ke Kristen? Apa dasar pijakannya? Sementara yang pertama kali menggunakan kitab itu, kitab perjanjian lama dalam bentuk Septuaginta kan jelas kekaisaran kan? Nah, makanya muncul pertanyaan, apa dasarnya ya orang-orang Roma mengambil kitabnya orang Yahudi sebagai kitab dan ditempelkan menjadi perjanjian lama? Legitimasinya dari mana? Legalitasnya dari mana? Ini yang sedang kita cari. Andalah yang harus bertanya pada diri Anda, loh iya ya, kok bisa kayak gini ya? Dari mana kami punya kitab perjanjian lama ini? Apakah memang Tuhannya Yahudi menuliskan bahwa perjanjian lama itu adalah untuk semua manusia? Mana tertulis? Ternyata tidak ada tertulis kan? Nah, itulah dibilang beriman, tapi imannya harus bertumbuh. Bertumbuh artinya mencari kebenarannya itu di mana. Kan Yesus mengajarkan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal. Bukan dengan segenap iman, tapi dengan segenap akal. Maka akal kita harus bekerja untuk mencari titik kebenaran itu. Begitu loh bang. Kenapa ketika Belanda datang kemudian mengajarkan Kristen dan Katolik, mayoritas Islam menolak? Karena tidak masuk akal. Itu alasannya. Kenapa tidak masuk akal? Karena kitabnya agama lain kalian pakai. Tidak ada dasar pijakannya. Kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi, untuk Bani Israel. Kenapa ada di dalam Kekaisaran Roma? Sementara pada saat itu Romawi adalah bangsa yang menjajah Israel. Apakah tidak berdasar terhadap pernyataan bahwa mereka merampas kitabnya orang, lalu menempelkan di kitabnya mereka supaya dianggap kitabnya mereka itu adalah firman Tuhan? Sementara ketika dikaji perjanjian lama itu pun tidak sampai kepada sabda Yesus, apalagi kepada firman Tuhan. Jadi perjanjian lamanya orang Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi, perjanjian barunya adalah sebuah kitab dari orang Farisi yang tidak nyambung kepada Tuhan, kepada Yesus pun tidak nyambung. Jadi dua-duanya error. Makanya selalu saya katakan kitab Anda itu kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari agama orang. Begitu loh bang. Kabur dia Gurunda. Ya. Alhamdulillah. Akun aku Salom. Ya tunggu, untung dari TikTok ini banyak orang yang memutuskan mualaf ya. Jadi kalau ditanya apa gunanya, ya sangat berguna. Banyak orang yang sudah tersadarkan. Dan kita berharap diskusi hari ini juga membuat Bang Erwin ya, serta teman-teman lainnya juga bisa terbuka pikirannya ya, sehingga menemukan kebenaran. Oke, di sini ada Aku Laku, seorang pemuda Batak, sarjana teologi, yang menjadi penjinak Lugahon juga ini. Ya, shalom Bang Aku Laku. Shalom. Sholat. Ya, silakan mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Bang Zuma yang sudah 2 jam tidak ada yang bisa jawab. Buka tema baru aja Bang Jul. Nggak usah, nggak apa-apa, terus ini tuh bagus.
Biar kita uji satu-satu. Silakan. Mungkin Bang Zuma ditanya ulang atau Bang Hadi mau tanyakin? Bang Zuma aja dulu kelarin tuh. Oke, saya rasa teman Kristen kita udah tahu. Pertanyaan kita udah 2 jam berputar-putar dan tidak ada satupun teman Kristen kita yang bisa jawab. Apa dasarnya? Seperti umat Islam ya. Umat Islam itu di dalam kitabnya menyatakan tentang Taurat, tentang Zabur, Mazmur, dan juga tentang Injil. Tetapi Al-Quran tidak mengambil kitabnya agama Yahudi ini, Torah, Zabur, dan Injil ini, untuk ditempelkan di Al-Quran, agar Al-Quran dianggap sebagai kitab yang benar. Tidak. Karena Al-Quran tahu bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, itu hanya untuk Bani Israel saja. Nah sekarang, Kekaisaran Romawi, sebagai sebuah bangsa yang besar, yang memiliki peradaban pada zamannya, menjajah tanah Israel, di mana Israel kita kenal sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kekaisaran Romawi sebagai orang goyim, sebagai orang kafir menurut pandangan orang Yahudi pada saat itu dan sampai hari ini, itu mengambil kitabnya orang dalam bentuk bahasa Septuaginta, lalu menempelkan di kitab mereka. Yang menjadi pertanyaan, apa dasarnya Kekaisaran Romawi menganggap kitabnya Yahudi ini sebagai perjanjian lama, dan apa dasarnya mereka ambil, dia tempelkan bersama satu paket dengan kitab mereka? Silakan Anda jawab sebagai edukasi kepada saya pribadi dan kepada orang Indonesia umumnya. Silakan. Oke. Berat. Berat itu pertanyaannya, makanya lari. Oke, saya jawab. Ya, silakan. Anda tadi kan siapa? Ya kan, kita jawab dulu ini siapa? Ya. Ya kan? Saya Siapa menjawabnya Tuhan Yesus sendiri yang menyatakannya. Karena Dimana? ada tertulis di Injil Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke, stop. Itu jawaban yang jelasnya. Tunggu. Oke. Kamu di situ siapa? Jangan kamu menyangka. Kamu di situ siapa? Romawi? Yunani? Ini kan dia berbicara dengan orang Yahudi. Nah, Yahudi, orang Yahudi, jangan kau menyangka wahai orang Yahudi. Kan orang Yahudi, Anda kan menjawab tuh. Orang Yahudi kan? Wahai orang Yahudi, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, hukum Taurat setitik pun tidak bisa dihilangkan. Kan itu ajaran Yesus kepada orang Yahudi, kan betul? Oke, sepakat kita. Pertanyaan saya, kenapa kitab yang tidak boleh dihilangkan setitik pun menurut Yesus sesuai data yang Anda bawa, itu kemudian dijadikan sebagai perjanjian usang oleh Romawi? Itu pertanyaannya. Kenapa? Anda justru membantu kitabnya orang Yahudi supaya tidak diganggu. Tidak setitik pun kata Yesus, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun. Berarti harus berlaku. Lukas 16:17, bahwa dikatakan oleh Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi ketika ajaran itu muncul ke Roma, di Romawi, ajaran itu seketika batal dan dikatakan sebagai perjanjian lama. Siapa yang mengajarkan orang Roma? Kekaisaran Romawi mengatakan bahwa kitab perjanjian Yahudi ini adalah perjanjian lama. Itu pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan Anda tadi Bang Juma, siapa dan kenapa? Siapanya itu saya sudah menjawab di Matius 5 ayat 17 sampai 18. Terus kenapa? Makanya kami mengambil kitab orang Yahudi menurut Anda itu menjadi perjanjian lama, karena ini berhubungan dengan Injil yang turun ke dunia ini. Perjanjian baru adalah isinya Injil tentang kabar baik, yaitu tentang kehidupan Yesus Kristus. Kok panas? Gitu loh. Sudah terjawab semua siapa dan kenapa. Kan pertanyaannya begitu, Bang. Di mana Yesus mengajarkan satu? Di mana Yesus? Matius 5 17 sampai 18. Di mana dia Yesus bertanya, Bang? Dia bertanya itu, dia udah punya 2 opsi jawaban kalian. Jawaban Abang itu dia udah pegang. Kalau jawaban A, dia akan ngejawab lagi yang lain. Dia udah tahu, Bang. Dia udah tahu, saya tahu. Biar rame dikit nggak apa-apa. Di mana Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk bangsa Roma? Di mana? Kenapa lari lagi ke bangsa Roma? Nah, kan yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama kan orang Roma.
Yesus mana ada pernah mengatakan bahwa perjanjian bahwa Tanya Anda, hukum Taurat itu? bahwa- Mana Enggak, ada? saya tanya dulu. Mana Gimana ada? pertanyaan Anda Mana yang ada menyatakan pengakuan bahwa orang Yesus? Roma mengambil Mana kitab ada perjanjian lama pengakuan orang Yahudi? Yesus? Dengarkan. Mana ada pengakuan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian lama? Di mana Yesus katakan itu? Saya sudah bilang tadi, hukum Taurat itu adalah perjanjian lama. Anda bilang tadi di awal. Ini saya Iya, baca- siapa yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama? Siapa yang mengatakan itu? Kan di statement awal Anda tadi kan bilang begitu, hukum Taurat itu adalah perjanjian lama itu. Kenapa orang Kristen mengambil? Yeremia, Justru itu yang sedang kita bahas sudah 2 jam. Dan Anda bagaimana, Bang? Ulangan 4. Tuhannya orang Yahudi mengatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Anda siapa? Kok bisa Setuju. mengurangi? Kok Anda bisa Siapa yang mengurangi? Enggak, yang mengurangi itu siapa? Maksudnya yang mana mengurangi? Anda jangan menipu Juma. dulu Ya, Bang tadi Juma tuh kan belum Anda- selesai. Anda diam dulu. Loh, Nanti habis ini Anda bantah selesai Bang Juma, Oke. baru Anda lagi. Saya tidak Karena Anda membantah. bicara nggak dipotong. Oke, Anda silakan. diam dulu. Oke, Anda diam dulu. Silakan lanjut Bang Juma. Iya. Di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu berlaku kepada Bani Israel. Oke. Kenapa Anda menambahi untuk Roma, untuk Yunani, untuk Batak, untuk kalian? Kenapa? Siapa yang ngajarin kalian menambahkan hukum-hukum Tuhan itu untuk orang Indonesia? Mana dalilnya? Hukum Taurat untuk seluruh umat manusia mana? Mana? Hukum yang Tunjukkan. mana? Yang kami tambahkan itu yang mana? Hah? Lah, Hukum yang mana? Itu kitabnya orang Yahudi nempel di kitabmu itu siapa yang perintahkan? Ada kitabnya Yahudi nempel di kitabmu. Bukan. Jadi, ya, jadi. Mana jadi jawaban? itu Mana disampaikan. jawaban? Ini saya jawab. Loh, ini saya jawab. Mana? Ini saya jawab. 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 Jawab, silakan Ini saya jawab. Matius Lah, itu 17 tadi saya dijawab kasih. juga. Nah, itu udah dijawab itu. Hah? Emang kalian yang nggak ngerti? Jadi udah menanya, dikasih jawaban, nggak ngerti, masih nanya lagi. Berarti kan bodoh namanya. Iya, iya, 1 Korintus 4:10. Lah 1 Korintus iya. 4:10 itu, Bro. Loh, sekarang Ini aku tanya sama Bang Juma nih. Andi, Bang Bang Juma, Juma. Bang Juma. Lu jawab Bang dulu Juma, tuh. dengar dulu Bang Juma. Nah, Juma, Lu mengeluarkan Juma, kata ya, itu Juma. di Bibelmu ada loh. Nah, gini Juma. Juma, Ayo, coba ulangi lagi keluarin kata bodoh. Jadi Siapa yang membuat kau bodoh kalau bukan Kristus? kenapa? Anda bodoh itu karena Yesus. Anda bodoh karena Yesus. Kita mau diskusi apa? Ya, kau yang mengeluarkan kata bodoh. Apa? Kau mengeluarkan kata bodoh. Anda mulai menghujat loh. Makanya jangan keluarin kata itu di Bibelmu ada kau makan tiap hari. Loh, emang saya Anda ada bilang bodoh? kongkong di mana? Hah? Anda sudah mulai Anda menghujat. emang saya mengatakan Anda bodoh. Yang mengatakan Anda bodoh siapa? Hah? Ya tadi kau Kalau mengeluarkan orang kata bodoh. bertanya, dengar dulu, orang bertanya, dikasih jawaban, ya kan? Udah tuh jawabannya. Ditanya lagi. Berarti kan nggak ngerti tentang Ya sama dengan tentang Yesus. jawabannya. Yesus mengajari kau yang benar, kau jadi tambah bodoh kata Mana? Korintus. Loh, Saat kami itu Air minum beriman dulu, sama air minum. Yesus. Ya, kami itu beriman sama Yesus. Ya, jadi bukan kami bodoh, tapi kalian yang nggak paham. Ya 1 Korintus 4:10. Kalian nggak 1 paham. Korintus 4:10 tampilin dia baca dulu. Sekarang saya mau tanya sama Juma. Ah, Saya mau nggak tanya bisa. sama Juma dulu ya. Kok nggak bisa? Nggak boleh saya 1 bertanya. Korintus 4:10 tampilin dulu. Begini. Siapa yang bodoh? Pernyataannya Paulus apa Yesus? Siapa yang bodoh? Kalian, Nggak bisa. Kalian ikuti. Siapa yang bodoh? Enggak. 1 Korintus 4:10 siapa yang bodoh? Ayo. Yesus. Hah? 1 Korintus 4:10 siapa yang bodoh? Tampilin dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Tanya dulu sama kau. Nah ini lu baca. Ini lu baca. Bos, Nah lu baca nggak ini. usah curhat, Bos. Nggak usah Lu nangis, baca nggak usah ini. nangis, kita diskusi. Ah, lu baca Udah, dulu. udah, Lu nggak usah baca nangis. ini. Biasanya orang marah-marah tuh Ya kau nangis. baca dulu Nggak ini, usah kau nangis. baca. Apa? Alergi kau baca ini, tampil dulu. Ya, baca lah. Kau yang baca, kau yang Buram, punya. kamera kau buram. Mungkin handphone Buram dari mana? Mata lu yang buram. Mata lu yang buram, Oh ini iya, jelas. iya, Bang karena Andi, nggak jelas tulisannya. Coba baca. Apa? Itu ayat. Coba baca. Itu ayat Ah. yang dijawab Paulus terhadap seperti kalian-kalian ini yang Coba baca. kami mempercayakan kitab. Itu. Alhamdulillah. Coba baca saya dulu makan, lah. saya Itu makan. ayatnya untuk seperti kalian-kalian ini. Coba baca, jangan terangin, suruh baca doang. Jadi terkadang Kenapa orang kau nggak alergi ngerti baca tentang datamu? nggak ngerti tentang Oke. pertanyaan. Kenapa kau alergi baca datamu? Nah, saya Kok baca. alergi? Ya baca, silakan. Baca Pak. Kami Silakan, Pak. bodoh oleh karena Kristus, karena Ah. firman kalian ini. Tetapi ada lagi Nah. tengah, tetapi dengar dulu, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kami kuat.
tapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Itu kan menurut kalian. Yang dibahas Paulus ini. Untuk Ya, orang-orang ini seperti jadi ya. kalian. Jadi kamu bodoh karena Kristus, kamu arif karena Kristus, kamu lemah karena Kristus, kamu kuat karena Kristus, kamu mulia karena Kristus, kamu hina karena Kristus. Kan begitu. Oke. Gitu kan? Artinya di sini juga kamu bodoh karena Yesus. Seperti kalian Makanya jangan keluarin kata bodoh. Kembali kepada tema, Ya, kembali ke tema. Ya, saya baru selesai makan ya. Ini yang sok pintar tadi siapa namanya? Mas siapa ini? Diskusi yang teratur lah biar enak didengar dan Iya, betul. Alihu, diam Alihu. Mas J, dengarkan pertanyaan saya. Ini sudah masuk jam ketiga, nggak ada Kristen satupun yang bisa menjawab. Oke, nanti saya lanjut hukum apa Taurat- temanya? Diam Alihu. Si Alihu. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kitab-kitabnya Yahudi hanya untuk keturunan Israel. Kenapa Romawi mengambil kitabnya Israel, menempelkan di kitab mereka yang diterima dari orang Farisi dan mengatakan kitabnya orang Yahudi itu sebagai perjanjian lama? Itu kenapa, Mas J? Jawab. Oke, saya jawab teratur ya. Anihu, si Anihu. Ini Mas J, Anihu diam dulu, Anihu. Iya, Mas J dulu. Tadi dia mengaku tadi pintar, dia cerdas gitu. Oh Ayo, iya Mas J. ya, ya silakan. Kau Ya, tapi teratur lah kawan, biar enak didengar, oke? Iya, teratur. Yang dengerin aja, teratur. Anihu, ente diam. Ya, Mas jawab Mas J, tidak ada Ente yang, ngomong, gua ngomong Anihu. tidak ada yang potong Anda berbicara, Mas J, silakan. Nanti jangan campur banyak Handi. Mas J, silakan. Enak Dibuka. juga tadi nih, Ya. palu bahasanya enak. Silakan. Perjanjian itu datang dari bangsa Yahudi. Cantik dijual di mana? Di Veteran kami ada. Nah, jadi Saya ngikutin host ini. Suaramu nggak ada, Mas J. Suaramu nggak ada. Halo. Ya, Ya, jadi sebenarnya perjanjian itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi datangnya dari bangsa Israel. mana dalilnya? Mana dalilnya? Bukan untuk Israel saja, mana? Kemana dalilnya? Kemana dalilnya? Sekarang kalian pun juga mengikuti kan ajarannya? Lah, kalian mengikuti apa? mana dalil? Pertanyaan. Mana Nggak, pertanyaan, dalilnya? Kalian mengikuti gak? Kalian mengikuti gak? Mana dalilnya? Ajaran Musa. Kalian mengikuti gak? Hah? Nah, kalian mengikuti gak? Loh, jawab dulu. Loh. Apa? Jangan berbohong, jujur. Ini sudah 3 jam lebih. Ini sudah 3 jam lebih. Anda masuk-masuk ngatain orang-orang itu bodoh. Sekarang saya tanya samamu. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Israel. Yeremia 31, Ulangan 33, nomor 4, Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 18, dan seterusnya. Oke, diam. Sekarang, kenapa agama Roma, yaitu Katolik atau Kristen, mengambil kitabnya orang Yahudi yang khusus untuk Yahudi ini, nempel di kitabnya, lalu dikatakan bahwa kitab tersebut adalah perjanjian lama? Kenapa? Aduh, kalian ini bertanya. Nah, inilah makanya kalau aku bilang agak sedikit kasar itu kurang enak. Entar dulu, jangan dipotong dulu. Ya sebentar Pak ya. Jadi begini, kalau kalian mengatakan itu adalah hanya untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi, loh, sekarang yang kalian imani itu Musa itu dari keturunan apa? Kenapa lari ke situ jawabannya? Enggak, entar dulu, itu jawabannya. Kenapa lari ke sana jawabannya? Cuma dengar dulu. Tadi kau ngomong aku dengar. Kenapa dari sana jawabannya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kenapa Katolik? Bukan mengikuti. Hei, bukan mengikuti. Kenapa agama orang Roma mengambil kitabnya orang Yahudi? Pertanyaannya berubah lagi. Pertanyaan kau berubah. Kenapa kita turunkan ini deh, nggak ada ilmunya. Iya, lain ditanya, lain dijawab. Gitu loh. Iya, kayak waria dia. Lain ditanya jawabannya apa? Kita tanya, kenapa hukum yang datang kepada orang Yahudi dengan seperangkap kitab suci mereka yang khusus untuk mereka saja, kenapa ada di dalam agama Roma? Kenapa? Kenapa orang Roma ketika mendirikan agama Katolik, mendirikan agama mereka Kristen, kenapa mereka mengambil kitabnya Yahudi, dia tempelkan di dalam kitabnya mereka, lalu mengatakan kitab Yahudi itu perjanjian lama? Siapa yang ngajarin mereka ini? Udah 3 jam lebih loh, nggak ada yang bisa jawab. Gini.
Boleh saya Bisa saya jawab? bicara ya? Enggak boleh saya Son, bicara si Son dulu, mau Pak bicara, si Malikil. Son. Ya Son. Bang Malikil. Siapa yang mau bicara nih? Bang Oh Juma. ya silakan. Ya, oke. Bang Juma, kan sudah saya jawab tadi Matius 5 ayat 17. Kalau memang itu tidak setuju ya udah kita beda Matius topik aja 5 dah, pindah itu topik. justru Enggak. Matius Gini. 5 itu justru menekankan bahwa itu perjanjian baru tetap tidak boleh berubah menjadi perjanjian Enggak. lama. Begini, itu jawaban saya sesuai Alkitab. Itu pertanyaan tadi kan siapa dan kenapa. Itu sudah jawaban saya. Kalau memang tidak diterima ya udah kita pindah topik aja. Selesai Di kan? mana Yesus mengatakan bahwa itu adalah perjanjian lama? Itu ayatnya silakan baca sendiri. Tidak ada perjanjian lama, justru Kalau di memang situ. itu tidak diterima, ya udah Loh. kita ganti topik aja. Selesai itu topik selesai. Gak ada jawabannya berarti. Harus berikan alasan kenapa kitabnya Yahudi kalian sebut perjanjian lama. Kenapa? Oke, kalau mau Padahal cari sebenarnya jawaban jawabannya lain, gampang silakan kalau Bang mau jujur Malikil. itu. Bang Malikil, silakan bicara Bang Malikil. Ya. Jawaban lain. Oke. Makan kongkongnya juga ndak bisa jawab ternyata. Oke ya. Jadi hukum Taurat. Kurangi makan kongkong, Bos. Ya, jadi hukum itu apa, Taurat itu apa? Jadi sebenarnya hukum itu berbicara Taurat ya, itu ketetapan. Tidak menjelaskan hukum Taurat, Herdi. Iya, bukan saya jelaskan dulu apa asal usulnya gitu loh kawan. Nah, hukum Taurat itu ya, tentang Taurat itu pertama diberikan kepada Abraham, Taurat. Oke. Ada yang mau bantah sampai situ dulu, silakan. Gini aja pertanyaan, hukum Taurat itu buat siapa, Herdi? Itu aja. Oke. Jadi hukum itu garisnya di dalam Alkitab diberikan kepada Abraham dan keturunan Abraham. Nah, nanti pertanyaannya berlaku untuk siapa toh atau gimana? Ya, untuk hukum Taurat itu buat siapa? Oke. Jadi karena hukum itu diberikan kepada orang-orang Israel, ya. Jadi orang mau siapapun yang mau ikut hukum itu masuk ke ranah hukum itu. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, artinya bukan untuk Kristen. Ini sudah dihubungkan untuk Kristen ya. Oke, jadi gini. Kristus itu adalah perwakilan seluruh umat manusia atas hukum Tuhan yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun. Di Itu mana loh. Yesus berkata, aku diutus kepada umat manusia? Bukan tentang umat manusia. Kalau Anda berbicara itu sudah lari dari tentang pembicaraan hukum, bro. Coba perbaiki dulu pertanyaannya. Yang nyambung dengan tentang hukum. Nah, Coba. ya, Ini silakan. sebenarnya yang diam kau bertanya Son, semua udah. apa Andi? Permasalahannya Bukan, Andi, di sini. kamu kan moderator. Ini siapa sih yang bicara? Son. Apa dia? Kristen atau Muslim? Tritunggal ya. Pemakan ini. Andi, saya nggak kongkong. bicara dari tadi loh Bang Andi. Aduh. Tadi dia ngaku nunggu pengaku saya kongkong lagi katanya. nih. Ya sorry. Oh, Ya udah ya. iya silakan. Iya, hukum itu adalah hukum perjanjian baru kepada Bani Israel. Kenapa Kristen menyebutnya perjanjian lama? Perjanjian lama ya, disebut perjanjian lama tentang janji Tuhan yang tidak mampu ditaati oleh orang-orang Israel. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru Tuhan itu yaitu dengan Dia yang datang menggenapi hukum itu. Nah, dengan jalan sebentar sedikit lagi. Jadi dengan jalan Dia yang melakukan, mewakili semua umat manusia melakukan hukum tersebut. Jadi manusia sekarang itu tidak lagi melakukan hukum itu, percaya kepada Dia yang menaklukkan hukum itu. Mana tertulis di mana di perjanjian barunya Tuhan adalah mengutus manusia? Di mana itu, Bang Herdi? Nggak nyambung tentang hukum, bro, itu. Ya nyambung pertanyaannya dengan hukum. Maksudnya manusia untuk apa? Yeremia 31:31 Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Iya. Apa hubungannya dengan Roma? Dengan Roma yang mana yang maksud Anda Roma itu yang mana? Ya, Roma, kekaisaran Roma, Kristen pertama kan di sana, bukan di Indonesia. Apa hubungannya coba? Enggak, jadi gini bro. Jadi Kristen pertama itu disebut kepada pengikut Yesus. Roma itu Pengikut Paulus. Ya, jadi bukan Roma toh. Jadi Roma itu hanya oknum-oknum yang mengklaim katanya begini-begini dengan menghubungkan kepada murid-murid Tuhan Yesus itu loh. Herdi ini anti Roma. Loh. Enggak, masalahnya faktanya begitu, mau kayak mana lagi? Nggak ada tokoh Romawi yang ada di dalam Alkitab sebagai pelaku sejarah tentang perjanjian baru, kagak ada. Nah, itu dia kitab yang dituliskan kemudian
oleh orang-orang Farisi dan juga Paulus ini itu dituliskan untuk Roma Yunani, sang penguasa kala itu. Nah, sekarang permasalahannya perjanjian barunya orang Yahudi yang adalah hukum Taurat, kenapa dikatakan oleh Kristen sebagai perjanjian lama? Oke, kan tadi sudah saya jelaskan. Jadi gini loh bro ya. Jadi tentang perjanjian baru yang Tuhan janjikan, karena manusia itu sudah tidak mampu melakukan hukum tersebut, Tuhan sendiri yang berinisiatif melakukan. Jadi gini, esensinya sebentar ya. Hukum Taurat itu sebenarnya esensinya adalah tentang hukum nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Karena hanya yang membuat hukum tersebut yang sanggup melakukan hukum tersebut. Nah, itu dijawab di dalam Yesaya 42, sang Mesias yang akan memeteraikan hukum itu. Jadi oleh sang Mesias seluruh manusia itu bisa dibenarkan karena sang Mesias lah yang sanggup melakukan hukum tersebut. Itu loh. Nggak nyambung Bang Herdi. Ya kan hukum, kita berbicara hukum. Lalu mau larikan kemana nih? Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, itu aku akan memasukkan perjanjian baruku ke dalam setiap Bani Israel, yaitu hukum Taurat. Nah, orang Kristen kenapa justru mengatakan hukum baru Tuhan kepada Bani Israel ini sebagai perjanjian lama? Jadi gini, Taurat itu bro, artinya secara tersurat ya, Taurat itu ya bukan petunjuk, atau petunjuk itu hukum, itu petunjuk ya. Jadi Tuhan itu memasukkan tentang petunjuk-petunjuk itu ya, hukum-hukumnya di dalam hati. Lalu apa masalahnya yang bro mau kritik di sini? Taurat spesifiknya Taurat tentang apa yang bro mau kritisi? Aku akan memasukkan Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Itulah yang menjadi hukum baru. Terus kenapa hukum baru Tuhan ini justru dianggap sebagai perjanjian lama di dalam agamanya orang Roma? Jadi gini, tentang perjanjian baru itu kan sudah ada disebut Yeremia. Jadi tentang perjanjian atau petunjuk yang lama kan tidak mampu nih dilakukan oleh orang-orang Israel. Lalu Tuhan mengadakan perjanjian baru, Taurat baru, petunjuk baru. Nah itu loh. Nah, Taurat baru, perjanjian baru itu tentang kegenapan atau arti sesungguhnya dari hukum Taurat itu. Jadi contoh ini, saya kasih 10 asyariat Hadifarim nih. Jangan pertamakan tentang Tuhan. Nah, sedikit bro, sedikit lagi. Jadi pertamakan tentang Tuhan, jangan ada Elohim lain di hadapan ya kan, jangan menyembah itu. Lalu tentang Keluaran 20 ayat 3 itu. Nah, baru 5-nya kan tentang Tuhan, lalu 5-nya tentang manusia. Nah, itu disotkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih. Bukan itu pertanyaannya Her, kenapa di Bible itu judulnya perjanjian lama? Kenapa? Ya, perjanjian lama artinya hukum yang Tuhan ikrarkan dengan orang-orang Israel itu tidak sanggup dilakukan dan dilakukan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memenangkan hukum itu. Ya, dia yang memenangkan itu, dia yang mengubah hukum itu loh, gitu loh. Yang membuat Bible siapa sih? Diberi judul perjanjian lama siapa yang membuat Bible itu? Poinnya apa sih, perjanjian baru atau perjanjian lama tentang kata perjanjian? Paham dia Bang Juma, aku nggak paham ya Bang Juma ya. Bukan Pak, dia paham tapi dia bingung. Nggak, serius. Bro mau arahkan kemana, perjanjian hukum yang lama atau hukum baru itu ya? Sedikit Bang, boleh sedikit Bang ya. Cuman lupa. Cuma boleh sedikit ya. Mau jawab, silakan. Dewa. Jadi dia mau membawa kepada suatu organisasi tuh, perkumpulan. Bukan. Itu toh atau gimana maksudnya? Bukan gini makanya dengerin. Coba spesifik pertanyaannya. Ya begini Bang Dewa. Yesus itu kan disunat, terpotong kemaluannya. Terus? Nah, sedangkan tadi di Ulangan itu orang yang terpotong kemaluannya nggak boleh masuk jemaat, nggak boleh masuk rumah ibadah. Terus artinya Yesus ini melanggar. Gitu maksudnya Bang Dewa. Melanggar apa? Melanggar data yang ada, karena Yesus disunat, kenapa masih masuk gitu loh. Di mana tadi? Ulangan berapa? 23 ayat 1. Ulangan 23 ayat 1. Enggak apa-apa, pelan-pelan ya. Bawa hancur buah pelir sih ya. Orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong. Iya, ini apa sih buah pelir, Bro? Terpotong kemaluannya. Ya, jadi kan bukan kemaluan, kan kulit katan, Bro. Gimana sih pertanyaannya itu? Itu terpotong atau enggak, Bro? Kalau disunat itu, Anihu. Iya, yang terpotong apa, kemaluannya atau kulit katan? Kemaluan, kalau kulit katan itu terpotong atau tidak? Yang terpotong kan bukan kemaluan, Bro, kulit katan. Enggak, pada saat disunat. Pada saat disunat, kemaluannya dipotong atau tidak? Enggak. Terus? Oh, enggak dipotong. Iya. Sehat berarti ya. Orang sakit ini susah. Kita diskusi sama orang sakit. Dipotong sebagian, Her. Kepotong sebagian, Her. Kepotong.
Coba kasih dalilnya itu kalau sunat potong kemaluan, coba kasih. Dasarnya. Bagian kemaluan yang kepotong. Lah, kulit katan itu bukan berbicara kemaluan. Kemaluan itu apa sih, bro? Loh, kawan-kawan ini parah sekali memahaminya. Ya begini ya, Iwan bilang ya. Kulit Kita tidak- katan. Aduh. Ya kulit katan terpotong nggak itu? Iya, kalau kulit katan iya, tapi kalau kemaluan kan gini, bro, ya. Gini Kalau saya kulit jelas katan lah. itu- Gini, baik, saya bro. jelaskan lagi. Sebentar, saya jelaskan lagi. Gini, Kalau gini. kemaluan itu kulit katannya terpotong atau tidak? Ini kalau Itu kemaluan, nggak itu? sebentar, bro. Kemaluan itu berbicara keseluruhan, buah pelirnya, batangnya, kulitnya itu kemaluan, utuh, itu loh. Aduh parah, bro ini. Pada saat lu yang Masa parah, Herdi. gini Lu yang bro, parah. coba gini, pahami dulu bahasa, baru bertanya. Pahami dulu Baik, bahasa, baru bertanya, oke? Baik, saya tanya ke orang sehat aja deh, saya tanya Ya, ke orang silakan. sehat. Monggo. Ente kan kurang sehat, baik. Ya, nggak apa-apa, Bang nggak Andi, apa-apa. pada kemaluannya itu pada saat disunat, kemaluannya terpotong atau tidak? Terpotong sebagian. Terpotong sebagian ya. Mungkin Dewa salah dalam hal ini ya. Kata Herdi tidak, katanya tidak terpotong. Ya kalau sudah, kemaluan kalau itu berbicara keseluruhan, bro. Kulit katanya, Anihu, sebentar Anihu, Itu loh, bro. sebentar Anihu, sebentar. Silakan. Ya, baik. Kita mah orang sehat ya, kita orang berakal umat Muslim itu. Yang namanya kemaluan terpotong itu di situ petunjuknya jangan masuk jemaah Tuhan. Sementara Yesus konon katanya mentaati hukum Taurat, tetapi kemaluan Yesus terpotong pada saat disunat. Artinya Yesus tidak taat sama hukum Taurat. Begitu ya, karena kemaluannya terpotong. Begitu, Iwan Pilah. Gimana sih ente itu? Jadi gini kawan-kawan ya. Jadi itu diksi itu ada. Jadi mau berbicara itu pahami. Kalau kulit katan dengan kemaluan beda. Kalau kulit katan itu berbicara spesifik bagian dari kemaluan itu. Kalau sebentar bro, biar ngerti nih kawan-kawan. Kalau kemaluan. Kau tidak bersunat punya kemaluan tak? Oi. Kau tidak bersunat itu kemaluan tak namanya? Kau tidak bersunat tu. Ini loh, bukan bro, supaya ada edukasi orang tidak salah. Jadi kalau kemaluan itu berbicara keseluruhan, kulit katangnya, batangnya, buahnya, itu buah pelitnya, itu keseluruhan itu kemaluan tuh. Itu loh. Cukup. Nah, Baik, oke, lanjut. Baik, nggak apa-apa, saya bantah. Yang namanya kemaluan itu kan sesuai dengan apa yang si Aniho katakan. Itu salah satunya adalah bagian dari kulit katan itu adalah kemaluan. Nah, sementara kemaluan Yesus di situ terpotong sedikit. Jadi begitu ya Alhamdulillah ya. Nah, pada saat kemaluan Yesus terpotong di dalam ayat Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelirnya hancur dan kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Artinya Yesus kemaluannya terpotong. Tetapi kenapa Yesus masuk ke jemaah Tuhan? Karena Yesus melanggar dari apa yang namanya hukum Taurat. Begitu ya, Ikhwan Bila ya. Cukup ya. Kembali Tidak, ke tidak topik seperti dulu ya. itu, Sebentar Bang. bang. Bapak. Kembali ke topik. Ini Udah cukup ya weh. Jangan yang nggak lebar. seperti itu, dia justru malah Yesus itu menggenapi hukum Ya, Taurat. udah cukup. Kembali ke topik. Bang Juma udah sholat belum? Bang Juma, jadi topiknya tadi gini bang. Yeremia 31 itu Herdi juga belum nangkep tuh. Yeremia 31 itu nomor 31. Saya bacain dulu ya Her ya. Sambil nunggu Bang Juma. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Artinya apa? Hukum Taurat itu perjanjian baru untuk Israel. Itu ya. Di sini. Sekali lagi saya ulang, perjanjian baru itu hukum Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Israel. Kenapa di Bible itu tertulis perjanjian lama? Siapa yang mengklaim perjanjian baru Yahudi adalah perjanjian lama untuk Kristen? Silakan. Oke. Sekarang saya mau tanya ke abang. Sebentar dulu, bro. Tanya, aduh. Sebentar dulu. Taurat itu Taurat ya abad keberapa bang? Aduh. Sebentar dulu lah. Ini siapa sih? Omelin her. Siapa sih ini? Itu tertunggal tuh ya. Tertunggal ya. Ya, santai ya. Jadi gini Bro Andi. Jadi aku akan itu kan belum terrealisasi loh. Jadi pahami struktur bahasanya kawan-kawan. Jadi jangan terlalu inilah dalam Jangan adu domba Bang Malikil dengan Tritunggal lah. Jangan adu domba. nggak apa-apa kalau ada Tritunggal mau debat nggak apa-apa. Jadi gini loh, saya bacakan lagi ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman YTVP. Aku akan mengadakan tuh. Aku akan. Kapan terrealisasi itu? Itu kan? Nah,
Kan belum terrealisasi di situ saat itu, enggak. Di kitab Yesaya pun dijelaskan yang merealisasikan itu adalah Sang Mesias itu loh. Oke, baik. Menurut Herdi, hukum Taurat itu belum terrealisasi. Jadi Israel waktu itu tidak punya hukum, betul? Aduh bro, bukan begitu. Lah, Anda yang ngomong loh. Gini loh, aku akan, ya dengar baik-baik ya. Nih. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Artinya ada perjanjian lama toh. Nah, perjanjian lama ini ya. Ada perjanjian baru berarti ada perjanjian yang sebelumnya, kawan. Apa itu yang lama sebelumnya? Nggak ada toh? Nah makanya bro, kalau mau diskusi kamu mau fokus ke mananya dulu. Ya, Jangan ini dia. sebentar gini. Gini, saya kasih saran supaya diskusi itu punya bobot. You fokus ke mana, you mau Oke, tujuannya baik, kemana. dengarkan Tapi maksudnya. sebentar bro. Tapi kalau metodenya macam kayak ubi jalar bisa berbuah di sana sini, nah itu bahaya. Oke, baik, dengarkan baik-baik. Itu diskusinya nanti, aduh, campur Oke, bawang nanti. kita Jadi bahas tuan batangnya jadinya. aja ya. Kita nggak bahas daunnya sama tangkainya, batangnya ya. dengerin. Hukum Taurat itu untuk Israel atau Yahudi atau untuk Kristen? Hukum Taurat diberikan untuk Israel yang menjalankan terus. Oke, jadi bukan untuk Kristen ya? Terus bukan untuk Kristen karena Kristus sudah melakukannya untuk semua orang. Terus Artinya jangan jawab bercabang, katanya mau ke batang nggak ke cabang. lah iya kan saya jawab sesuai yang Anda tanya, kawan. Artinya hukum Taurat bukan untuk Kristen, betul? Hukum Taurat kan sudah dilakukan oleh Yesus. Iya, Kristen tidak melakukan itu. Oke. Terus? Jadi Kristen tidak memakai lagi hukum Taurat, betul? Iya, terus? Oke. Artinya sekarang Kristen ini harus memakai perjanjian baru saja, betul? Ya tentang penggenapannya hukum kasih terus. Oke, jadi Kristen itu khusus yang berbahasa Yunani, betul? Aduh, itu arahnya kemana, bro? Nggak nyambung. Itu kemana sih? Lah, perjanjian Berbahasa Yunani. Taurat itu kan berbahasa Ibrani, tidak berlaku lagi. Makanya, bro, tahu dulu apa itu Taurat. Taurat itu instruksi atau petunjuk, itu loh. Saya ulang lagi, Taurat secara keseluruhan, apakah berlaku untuk Kristen? Jadi tentang perjanjian, petunjuk yang lama kan sudah. Katanya mau ke batangnya, yang ke cabang. Iya, makanya saya jelaskan karena di sini bro nggak ngerti. Gini loh, kan ada. Astagfirullah. Apakah hukum Taurat secara keseluruhan berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak. Jadi gini ya, hukum Taurat yang kamu Anda yang bawa. bercabang loh. Lah, Anda bro, jadi nggak- ubi jalar, Katanya jangan jadi ubi jalar. Bukan gini, santai lah. Anda kan bertanya, saya jawab. Dari potong. Iya, Ujung batang ini silakan. kan dari potong. Iya, saya jelaskan dulu. Ya boleh. Oke, jadi pertanyaannya saya ulang. Ya, saya ulang. Apakah hukum Taurat secara keseluruhan berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak. Taurat yang lampau udah tidak berlaku karena sudah digenapi Kristus. Sekarang Taurat yang baru. Nah gitu. Terus? Taurat yang baru yang mana? Ya, Taurat yang baru adalah kasih. Anda mau minta saya uraikan, saya uraikan. Taurat yang baru yang kasih apa? Coba Ya. datanya mana? Taurat artinya petunjuk, hukum kasih itu, hukum kasih. Oke. Itu. Oke, baik. Di mana terdapat Taurat yang baru itu? Oke, di dalam hati, ditanam dalam hati sesuai dengan Yeremia 31 tuh. Ya itu masih berlaku. Kok pakai itu? Bro, bertanya aja kagak ngerti, aneh. Ya bener juga Katanya ini. nggak berlaku. Motor. Yeremia lagi, gimana sih? Motor, Ini jelaskan. gimana mau ini? Bukan. Nggak ada Gini kawan. Gini kawan. Jadi gini, Saya Herdi diam dulu. sebentar. Herdi diam dulu. Yahweh. Bentar bro. Gini kawan. Saya tidak mau model diskusi mempermalukan atau bagaimana tentang kawan yang gak ngerti. Tapi gini Bro Handi itu tidak menangkap apa dan tidak mengerti apa yang Anda Bro tidak tanya. menjawab, orang AB kok nggak jawab kok. Nah, coba tanya motor deh. Nah, silakan. Saya ulang dulu ya. Enggak, Saya Muslim. parkir dulu 1 menit kurang lebih ya. Ya parkir dulu, parkir dulu. Oke. Yahweh saya tanya. Hukum Taurat itu Yahweh untuk Israel atau untuk Kristen? Hukum Taurat itu berlaku sama semua umat manusia yang ada di Israel, mau Yahudi, mau Islam, mau Kristen, semua berlaku tuh hukum Taurat di Israel. Oke, baik. Dan kamu harus paham, Taurat Oke. itu di abad keberapa? Yahweh, Ya kan, sabar. Yesus itu abad keberapa? Sabar, Gitu loh. Yahweh. Jadi hukum Taurat itu berlaku untuk siapa, Yahweh? Semua orang. Semua. Datanya Yang mana ada hukum di Taurat untuk Israel. semua orang? Kamu mau Da- Islam di Yahweh, Israel, mau Yahweh, Kristen di Israel, Yahweh, itu berlaku sama semua Yahweh. orang. Berbicara itu pakai data. Mana datanya hukum Taurat berlaku untuk semua orang? Datanya mana?
Ya datanya ya memang untuk orang-orang Israel. Ya datanya Jadi mana? Lu pakai kamu apa? kalau ada di Israel berarti berlaku juga mau orang Kristen, mau agama Yahudi, mau agama Islam yang ada di Israel. Ya tetap datanya berlaku. mana? Hukum Taurat untuk seluruh umat manusia mana? Nah, datanya mana? Kamu nanya pakai data nggak? Kamu nanya pakai data nggak? Jadi kalau bertanya itu nggak harus pakai data juga ya? Ya iya. Oh, Kita baik, harus tanya. baik. Kalau mau pakai data, pakai data. Oke, baik. Saya pakai data. Saya pakai data ya. Nabi Musa itu adalah nabi untuk Bani Israel. Data ini ya. Mengajarkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Apa yang dimaksud dengan Bani Israel? Silakan. Bani Israel itu keturunan Abraham. Oke. Apakah Bani Israel itu adalah Kristen? Bisa iya, bisa tidak. Mana Mandi datanya? sana mandi. Mana datanya? Iya kan banyak agama. Mandi, Ada mandi. agama Yahudi, ada agama Yahudi, ada agama pengikut ya Kristen. Nah, Apa arti Bani? Taurat Yawe. itu bang. Ya, Yawe, Supaya kamu benerin. ngerti nih, Taurat itu Musa itu 15 Masehi sebelum Saya nggak abad nanya itu. pertama. Yawe, Kamu apa ngerti arti? Apa arti Bani? sejarahnya supaya ngerti Yesus itu di abad pertama. Yahweh, apa 15 arti? Masehi sebelum 15 Masehi sebelum abad pertama, berarti terlalu jauh 1500 tahun. Yahweh, apa arti Bani? Apa arti Bani Yahweh? Supaya ngerti kau. Yahweh, apa arti Bani? Kamu nggak ada Arti Bani sejarah apa? di Al-Quran, mau jadi ngaur jadinya, mau dijelaskan Yahweh. gimana juga kamu nggak ngerti karena di Al-Quran nggak ada gitu loh. Yahweh, apa arti Bani Yahweh? Apa arti Bani? Sabar Bang Handi. Kamu mau dijelaskan gimana juga? Tadi udah dijelaskan sama Abang Malikil, tapi kamu nggak ngerti karena kan di Al-Quran nggak ada, sejarahnya nggak ada gitu loh. Aduh, ini nggak nyambung Kamu tahu nggak? Musa itu Saya nggak merani Musa. di abad keberapa? Yesus itu di abad keberapa? Tunggu kali ya. Muhammad itu di abad keberapa? Apa sih Itu ngomong dulu yang apa kamu sih? paham. Torah itu cuma buat jemaat Yakub itu. Ya. Tuh. Taurat itu di abad keberapa? Gitu loh. Datanya Supaya ada nih. paham. Sebentar. Yahweh, Jangan. lu diam dulu Yahweh. Kau nggak ada ilmu kau ah. Pusing saya dengerin suara. Kamu yang nggak ada ilmu, Islam ini nggak ada ilmu soalnya. Dibesarkan sedikit. Iya. Susah. Memang kau Susah. ilmu, coba kau makan babi Juga kan. nggak paham-paham Lu dia. diam, lu diam, gua turunin kalau lu ngoceh terus. Tunggu. Aku udah mau beli cap tikus nih bentar lagi. Mungkin Madam mau ngomong dulu, silakan. Assalamualaikum Madam. Biar dimarahin perempuan dulu aja. Gedein dulu, Bang Moto gedein Bang Moto itu dia lewat data. Tadi pertanyaannya Bang Handi itu simple, dimana Bang Handi bertanya sudah pakai data kan. Nah ini kan datanya nih Bang Handi keluarin ya. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintah hukum Torah kepada kita suatu milik bagi Diam dulu dong. jemaah Yakub. Nah ini berarti khusus untuk Ben Israel. Apa hubungannya kalian dengan Torah? Tuh. Jadi tadi Anda mengatakan Biarkan saya dengan moto ya bro, boleh? Entar dulu, jangan dulu kau ngelikin. Boleh, Ya dulu nih, saya kasih pelajaran dulu, saya pinter nih. Ya Tadi udah, dia mengatakan lanjut, ini, Andi kau bertanya pakai data. Itu data saya, pertanyaan saya. Lu jawab itu ya, weh. Apa maksudnya? Jangan ditutup, Tuan Moto. Jangan ditutup. Tanya disuruh pakai data. Ya, saya pakai data, jawaban lu apa coba? Nangis lu. Nah, jawab lu. Apa itu? Itu pertanyaannya. Apa tuh? Nenek lu kiper lah. Diulang Tuan Moto, diulang. Baca. Jadi pertanyaannya Bang Handi, apakah Torah itu buat Kristen? Karena berdasarkan dari ulangan 33 nomor 4. Di sini dijelaskan bahwa di ulangan 33 nomor 4 ini Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi kehilat Yakub atau jemaah Yakub. Nah, apa hubungannya Kristen ini Torah dengan jemaah Yakub? Di mana letak relevansinya nanti? Yakub itu Israel, bilangin Bang Moto. Ya, Yakub itu ya Ben Israel itu. Coba jawab pakai ilmu. Pakai data, coba. Pakai data. Kalau zaman Yakub dengan Pakai data. Pakai data, sebutkan zaman data Yakub dulu. dengan Yesus kamu harus tahu dulu sejarahnya zaman Yakub dengan Yesus itu berapa abad? Pertanyaan data dijawab hancur dua beliknya. Taurat dengan Yesus itu berapa abad? 10 Masehi sebelum abad pertama. Ngaco ngarang lagi. Ini namanya hancur dua belirnya nih. Oh yang hancur.
Datamu ada hancur buah belirmu. Bagaimana berbicara tentang jemaat gitu loh? Jemaah Yakob apa? Jemaah Yakob apa ya, weh? Gak tahu jemaatnya. Jemaat itu ngerti dia, Her, dimalu-malukan, Her. jemaat itu Memalukan kan dia, belum Her. tentu Kristen, belum tentu Nggak Islam. ngerti dia jemaah Yakob apa. Jemaah itu belum tentu Islam, belum tentu Kristen. Jemaah. Jemaah Yakob itu apa? Ya, gua nggak ngerti. Ya ngomong dong, nggak ngerti. Berarti lu nggak boleh ngomong. Jemaat apa dia? Ya dikasih tahu tadi, diterangin di layar. Iya. Itu Bani Israel. Bisa aja jemaah Islam, yang bisa aja jemaat Kristen, bisa aja jemaat Yahudi. Parah. Jemaah itu tidak menjelaskan secara detail. Jemaah apa? Jemaat Kristen atau jemaah Islam? Ini Pak Yahweh, Kristen itu buah dari apa yang dilakukan Kristus. Jadi siapapun yang mau melakukan hukum itu boleh, ya. Udahlah, Ya, gini aja deh, Her. Kita topik yang asik aja deh, Her. Gitu aja. Ya, silakan, Mau bikin asik terserah dulu deh. aja deh. Tolong terangin, Her, apa itu Wanes, biar pada paham. Gak ada Wanes. Ya, lo diam dulu, biar Her jadi narasumber deh. Yesus Ya, lu diam dulu ya. Memang Muhammad disunat. Lu diam dulu, lu diam. Memang Lu diam. Muhammad disunat ya. Lu diam. Tadi nanya ke Yesus disunat. Memang Muhammad disunat. Iya, bukan topik itu, udah sering dijawab. Apa itu Wanes, Her? Lu diam. Pak Yahweh, ada baiknya gini, kalau kita Kristen, kita memperdalam dulu agama kita, lalu kita mau mempertanyakan agama orang. Karena begini, sesuatu yang tidak bijak bagi kita, agama kita sendiri tidak tahu, ditanyakan, lalu mau mencoba intervensi agama orang. Itu nggak bijak, Pak. Boleh? Lah kalau mereka gimana? Saya nggak berpendapat. Saya bertanya. Aku dengar dengan malikir. Kamu tuh tidak pernah paham. Lu diam dulu. Kami tadi kan Malikil kasih analogi, harus tahu dulu agama sendiri, Pak. Kalau kami udah clear. Oh, udah kami juga udah clear, orang Kristen juga udah clear. Nanti gua tanya lu, nanti lu gua tanya budak lu. Itu hanya Yesus, nggak ada yang lain. Kalian itu Gua tanya budak lu. agama karangan. Saya tanya dulu Yahweh dulu. Yahweh, kamu Wanes apa Tritunggal? Enggak, saya Kristen. Tritunggal apa Kamu Wanes? tahu mau aliran apa? Ya, aliran apa? Kristen. Ya, menganut apa? Enggak usah kamu tahu yang itu. Nenek lu Peter lu diam. Lu diam, nggak bisa dia. Abu-abu dia. Yang jelas kan Kristen. Turunin aja lah biar Itu aja yang kamu tahu. Ya, oke ya. Her, lu edukasi dulu deh, terhitung kayak gini, Her. Pusing gua dengerin. Lu edukasi dulu, terhitung deh, Her. Pusing gua dengerin dia. Jadi Pak Yahweh, kalau Bapak ditanya tentang keimanan, Bapak kira-kira Bapak bisa mempertanggungjawabkan nggak? Sehingga Bapak mau mempertanyakan keimanan seseorang. Jadi aturan diskusi memang ada hal-hal yang sifatnya komparasi, itu nggak masalah. Itu tapi sebatas komparasi. Artinya membandingkan dengan apa yang ditanyakan dan dengan apa yang dia punya. Itu loh, itu namanya komparasi. Itu masih lumrah biasa. Tetapi kalau sudah mau ke hal-hal yang sensitif, ya saya rasa untuk sekarang ini itu sudah tidak zamannya lagi, Pak. Jadi buat saya juga, jadi apa yang saya katakan itu saya juga terapkan buat saya. Jadi bijaknya begitu, Pak, kita supaya perbedaan ini tidak menjadi suatu permusuhan loh, Pak. Itu loh maksudnya. Malikil, kamu udah berbusa-busa dari tadi menjelasin. Nggak masalah, Pak, nggak masalah. Ya. Mereka Nggak bisa masalah. masuk nggak ke mereka? Tahu nggak mereka? Iya, jadi nggak masalah, Pak, karena kan firman Tuhan begitu. Nah, gini Pak. Nah, itulah mereka kan mau bertanya, mutar-mutar. Iya, nggak masalah, Pak. Nggak masalah, yang ditanya cuma nganga. Nggak masalah. Gimana? Nah, masalahnya begini, Pak ya. Kalau ditanya, kalau Pak Yahweh, begini Pak Yahweh, biarpun mereka bertanya, yang pentinglah jangan menghujat aja, itu aja intinya. Silakan bertanya terus, kita harus menjawab. Ya udah, aja. ini kembali ke topik aja. Intinya begini, jangan menghujat aja, gitu aja. Makasih. Ya, kembali ke topik, Her. Apa sih bedanya Wanes dan Tritunggal, Her? Silakan. Ya udah. Oke, jadi gini Pak, sesama kita aja masih perang-perangan tuh antara Jesus only dengan Tritung, dengan Triteos, dengan Unitarian, dengan Saksi Yehova. Kok bisa-bisanya kita masih mau meluangkan waktu ya? Saya bukan mau mendiskreditkan loh. Jadi ada suatu motivasi tuh buat Bapak nih supaya lebih memperdalam lagi.
Harusnya kita berkaca dulu, bercermin dulu. Di tengah kita pun masih ada hantam-hantaman. Saya sendiri Jesus only. Kalau Bapak Tritunggal, nanti kita hantam-hantaman nanti soal argumentasi dan tentang keimanan, gitu loh Pak. Inilah Malikil. Kalau udah kita satu room pasti nyerangnya kayak kita. Udah berapa kali kita satu room loh, Malikil? Iya. Di sini kita mau debat sama Islam apa sama Kristen nih? Kalau kita mau pernah ketemu ya sama keyakinan Kristen, kita ke room Kristen. Gitu loh, Malikil. Ya artinya kita udah pernah ketemu Pak. Malikil, saya izin bicara dulu Bang ya. Iya silakan. Bang yang mati. Iya, kamu jadi musuh kita di sini soalnya. Emang bermusuhan Tritunggal sama Oneness. Siapa bilang nggak musuhan? Parah. Bang Yabe, izin saya bicara dulu begini. Ini kan ruang Muslim. Tidak berhak kita bertanya keimanan mereka, karena kita yang naik loh. Begitu. Itunya di situ. Ya berarti itu bukan diskusi dong. Enggak. Parah nih abang ini. Dengar dulu. Kamu punya ilmu apa mau diskusi? Iya, enggak usah diskusi berarti. Di sini kan room diskusi. Bukan. Yang ngapain buka room diskusi kalau nggak mau begini tempat bertanya apa segala macam. Bukan begini maksudku begini. Ini kan ruangnya Muslim, istilahnya komalnya ya. Begini. Kalau kita dikasih kesempatan untuk bertanya keimanan mereka, ya silakan kita tanya. Tapi kalau mereka nggak bisa terima ya nggak apa-apa. Karena kita yang naik ke mereka gitu loh. Kita kita tamu lah istilahnya di sini. Cukup beri kesempatan Bro Her, diterangin dong Bro Her, apa sih? Kenapa masih cakar-cakaran gitu loh? Apa perbedaan Oneness, Tritunggal dan yang lain-lain? Ya, jadi singkatnya begini Pak, saya hubungkan dengan topik tadi, dengan kawan Moto juga membawa tentang hukum Taurat. Ya, saya hubungkan ke situ ya. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya hal yang paling mendasar dari hukum Taurat itu adalah tentang nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Nah itu hukum Taurat, esensinya hal yang paling mendasar adalah untuk menyambut sang pembuat hukum. Sebab hanya yang membuat hukum tersebut yang bisa merealisasikan 100% atau dengan sempurna hukum tersebut. Nah itulah yang kita imani, Kristus Yesus yang adalah Yud Bapa itu sendiri, Bapa itu sendiri. Tidak ada yang lain tuh, dia sendiri. Itu loh. Nah, karena kita sudah dimenangkan olehnya, hukum itu tidak berlaku lagi untuk kita. Jadi kita sudah ada di dalam hukum terbarunya yang sudah dia genapi, yaitu kasih, mengasihi sesama. Itu loh Pak. Silakan Pak Yawe. Ya itu supaya orang-orang Islam tahu. Karena kan dia nggak tahu tentang hukum Taurat. Nah, harusnya terima dong, belajar. Gitu loh. Biar gue bicara bentar dulu, Pak Yawe. Gini Pak Yawe. Ini berbeda itu biasa dalam diskusi Pak Yawe. Jadi jangan karena kita berbeda, kita memaksakan iman kita itu taruh pada dia supaya dia harus sama dengan kita. Itu nggak baik Pak Yawe. Yang maksa itu sabar sayang. Dengarkan aku dulu. Jadi berbeda itu biasa. Jadi apalagi ini roomnya dia, mereka mau bertanya tentang kita, itu nggak apa-apa gini. Yang mempertobatkan itu bukan manusia Pak Yahwe, tetapi Allah yang pertobatkan kita. Bukan Pak Yahwe, bukan saya. Jadi berbeda di dalam sebuah diskusi itu tidak masalah. Jadi mau dia tanya bagaimanapun, lalu mereka putar-putar bagaimanapun, ya diskusi memang relatifnya seperti itu Pak Yahwe. Ngerti kan Pak Yahwe? Bisa kan? Jadi kita tenang-tenang, kondusif, biar kita belajar. Iman kita saja. Perlu belajar tentang belajar. Oh, nggak mau belajar dia, Pak Roti, nggak mau belajar. Nggak mau belajar saya tentang keislaman, Bang. Oh iya, saya kalau tidak mau belajar percaya 100%. Yesus juru selamat saya. Saya nggak mau percaya dengan yang lain-lain. Saya nggak mau belajar dengan yang lain-lain, Bang. Iya. Ngapain mau belajar tentang iman orang lain? Ngapain kau diskusi? Iya. Bukan saya mau belajar, Bang. Terus kau punya ilmu? Iya punya lah. Oke. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa ngomong. Debat sama gue berdua. Terus kamu juga punya ilmu? Iya sih. Punya ilmu apa enggak? Ya, saya sarjana. Oh, saya juga sarjana. Sarjana apa kau? Sarjana botol. Botol dia katanya. Sarjana juga katanya. Sarjana apa? Sarjana tikus. Minum cap tikus. Nah ini begini nih, cerminan Kristen di diskusi nih. Udahlah. Bang Handi, izin saya bicara dulu dah ya. Aduh, kalau di room yang lain lebih parah Islam, botolnya. Saya itu tidak sependapat memang dari dulu dengan Bang Malikil ya, karena saya dari Katolik. Tetapi saya respect dengan cara berdebat dia Bang Malikil. Dia sabar sekali loh. Itu aja saya respect sama Bang Malikil. Dari dulu itu kayak sabar sekali untuk menjelaskan gitu loh.
Jadi tapi saya tidak mendukung apa yang dia istilahnya diartikan. Kamu belum pernah dengar, Son. Menjelaskan tapi ujung-ujungnya Diam dulu, Son. Kamu belum pernah dengar kibas-kibasnya Maliki. Diam dulu kau. Son, kamu nggak pernah dengarkan kibas-kibasnya Maliki baru tadi pagi pukul-pukulan sama terhitung. Kamu tahu nggak statementnya Maliki? Dengerin dulu lah, gantian bicara ya. Ternyata menghujat, Bang. Gantian bicara dulu lah, dengerin dulu. Saya nih udah sih dia gedein suara gua ya. Maliki bang gini, menurut ya teman-teman. Saya nih udah dukung Maliki. Tritunggal itu, ya, Tritunggal itu tidak. Saya balikin Maliki, itulah kerjanya Maliki. Orang ini. Dia lagi dengan cap tikus, kau ngomong berapa kali pun percuma. Oh baik, ya udahlah cap tikus lu minum lah kamu. Aja udah dulu, biar diskusinya lancar ini, Bang Zuma dengan Bang Maliki atau dengan Bang Moto, biar kita dengar juga gitu. Dia lagi dengan cap tikus. 1000 kali kau ngomong dia emosi meledak. Lanjutlah. Ya makanya kau diem lah. Ya kamu yang tanya saya gimana saya nggak jawab gimana sih? Siapa yang nanya lu? Lu yang nanya tadi. Enggak usah lu gua bukan Betawi lu. Tinggal aja jauh dari Monas pakai logat Betawi. Kamu yang nanya saya tadi, terus habis itu masuk Malikil. Kamu udah selesai? Ya udah, lanjut aja. Ya lu diam. Bang Yawe, udah lanjut. Panggil Bang Handi Puang. Bang Yawe, panggil Bang Handi Puang. Bukan lu, Puang. Bang Puang itu siapa? Dia masih ngomong dia. Bukan Bani itu Bang Yawe. Lah kan saya ditanya nih, makanya saya harus ngomong. Masa saya nggak ngomong ditanya? Itu panggil si Puang apa segala macam tuh. Siapa yang nanya lu? Aduh, abang ini. Siapa yang nanya lu? Nggak ada yang nanya. Toraja panggil Yawe Toraja kan. Bang Andi, itu tadi kan yang dibahas di Yeremia itu kan udah kelar tadi, itu sudah saya jawab tadi dipakai dalil yang Yesus. Tahu Bang Yuma udah kelar belum? Bang Yuma udah kebalik. Sudah sholat. Ganti topik aja dah. Itu sudah. Bang Yuma udah kembali. Ganti topik aja. Ini cuma isi doang. Ya, udah kembali Bang Yuma. Bang Andi di sini Bang Andi. Lanjut aja dulu. Adinda Monto itu siap dia tuh. Sudah ada Roh Kudusnya dia tuh. Coba panggil. Bang Andi Oke, lanjut. Ya, silakan Bang Monto itu. Hukum Taurat buat siapa sih Bang Monto? Itu aja umum aja dulu. Silakan Bang Monto, hukum Taurat itu buat siapa? Hukum Taurat itu apa? Terdiri dari berapa? Silakan. Digedein layarnya, Bang Julius. Silakan. Nggak apa-apa, ini aja sambil selingan aja. Tunggu teman-teman yang lain. Jadi Torah itu ya buat Bani Israel itu, atau buat kehilat Yakov itu. Dan memang untuk Yakub dan keturunannya yang menisbatkan diri bahwa kami menurut perspektif dari Tanakh ya, kami adalah Bani Israel. Jadinya apa yang mereka pegang, apa yang mereka jalani itu teguh dan bersifat untuk selamanya. Dan tidak ada versi di mereka di Bani Israel itu bahwa Taurat ini tidak berlaku, Torah ini menjadi tanda kutip sesuatu yang lama. Tapi Torah ini menurut keimanan mereka ya ini berlaku untuk selama-lamanya, nggak ada yang barunya, nggak ada yang lamanya gitu. Perjanjian permanen ya. Iya. Dan nggak bisa dibatalin ya begitu aja gitu menurut perspektifnya Yahudi. Itu Bang Andi. Ada yang mau masuk di sini? Yahweh punya ilmu? Oke, saya tanggapi boleh. Oh ya, silakan. Kira Yahweh punya ilmu? Nggak ada, ternyata dia. Ya. Jadi hukum Torah itu berbicara hukum Tuhan. Yang bisa membatalkan hukum itu ya dia sendiri yang membuat hukum. Ya, artinya di dalam hukum itu ada wibawa. Ya, ada wibawa, ada tentang ininya Tuhan di dalam hukum itu. Jadi berlakunya hukum itu adalah ya dan amin. Nah, ketika hukum itu tidak mampu dilakukan, ya tidak mampu dilakukan, maka hukum itu dengan jalan seperti apa? Tentu dengan sesuatu hal yang tidak seperti gratisan. Jadi ada nilainya untuk konsekuensi dari hukum itu. Nah, saya kasih contoh pembanding ya kawan-kawan, seperti di dalam Ali Imran ayat 50, ya kan? Di sana seorang Isa, saya bukan dalam konteks untuk menyamakan Isa dengan Yesus ya. Saya hanya kasih pembanding nih, bahwa di sana
aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan. Nah, di situ Isa di situ punya otoritas. Nah, di dalam Quran ya. Nah, di dalam kekristenan sang otoritas itu ya yang merealisasikan hukum itu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Ingat, hukum Tuhan itu punya nilai, punya wibawa. Jadi tidak mungkin hukum Tuhan bisa dikangkangi manusia. Itu nggak bisa, nggak mungkin. Jadi yang bisa menaklukkan hukum itu hanya dia sendiri, artinya yang membuat hukum tersebut. Nah, di dalam ajaran kekristenan, Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk mengatasi hukum yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Itu yang terjadi, bro. Lanjut, silakan. Oke, sebentar saya cari data dulu. Bentar ya. Tadi ada yang bahas WA dulu. Sebentar. Sini, Bang Andi, cocok jadi jaksa ini, jaksa penuntut umum, Di. Ya. Nggak cocok jadi apologet. Jaksa penuntut umum cocok ya, Pak. Jangan ntar kamu diseradung lagi sama Bang Handi loh. Kamu jangan itu apa nyolek Bang Handi, ntar kamu diseradung lagi. Nah, jadi kalau kita lihat ya di Ulangan 30 nomor 11 di sini dijelaskan, sebab perintah ini yang kusampai kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi Torah itu bukan apa ya, bukan suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan. Bahkan Paulus sendiri itu dalam melaksanakan Torah itu dia itu tidak bercacat, seperti apa yang kita ketahui sama-sama kan, bahwa dia itu bisa kok mempraktekkan Torah itu, bahkan dia melakukan itu secara sempurna. Lalu dengan alasan apa bahwa ini tuh hal yang bisa dilakukan menjadi sulit untuk dilakukan, pasti ada suatu excuse di situ, ada suatu gap di situ, dimana Herdi bilang bahwa di situ ada tanda kutip marwahnya Tuhan yang harus melakukan itu semua. Sebenarnya di dalam Tanakh itu tidak pernah Tuhan itu mengatakan bahwa Torah ini susah, maka nanti di kemudian hari saya sendiri yang akan melakukannya, atau saya tanda kutip yang akan menggugurkannya demi kalian. Itu dalam perspektif perjanjian lama atau Torah itu tidak pernah disebutkan seperti itu, Bro Herdi. Silakan. Oke, jadi ada soal penyebutan itu. Tapi saya tanggapi dulu dari Rasul Paulus nih. Rasul Paulus itu dengan narasi subjektifnya. Jadi dia memandang dia sudah melakukan Taurat itu dengan 100%. Ya kan? Nah, yang tidak dipahami oleh Rasul Paulus ketika dia membunuh, dia pahami itu sebagai sesuatu pemahaman Torah. Jadi sifatnya di situ adalah subjektif. Jadi dia memahami demikian. Tetapi tentang Torah, hal-hal membunuh itu tidak boleh. Jadi sudah melanggar, ya. Seperti dia melempari Lazarus sampai mati kan, dia memberi perintah. Nah, di dalam Alkitab tidak ada satu manusia selain Kristus itu yang benar di hadapan Taurat itu yang bisa melakukan Taurat. Hanya Kristus yang bisa. Daud gugur sekalipun dia berkata Taurat Tuhan itu adalah sempurna di dalam Mazmur, tetapi Daud gugur. Tidak ada satupun, tidak ada satu tokoh di dalam Alkitab yang mampu melakukan Torah selain Kristus Yesus itu. Mungkin nanti bro akan bawa kepada siapa? Raja Melkisedek, Raja Salim. Ada cacatnya kepada Raja Salim itu. Sesuatu hal yang tidak Tuhan inginkan dia melakukannya di hadapan Tuhan. Sama seperti Musa. Musa punya cacat, iya. Musa punya cacat. Makanya dia dihukum tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena dia mengatasi namanya, mengatasnamakan dirinya sama selevel dengan Tuhan. Itu adalah penghukuman untuk Musa sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, dari semua itu karena tidak ada manusia yang sanggup, nah Tuhan sendirilah yang merealisasikan dengan janji bahwa dia akan tampil lewat Lemikdas yang kita kenal adalah Kristus Yesus dengan nubuatan Yesaya 42 bahwa Sang Mesias itulah yang akan memeteraikan, artinya memeteraikan akan menyanggupi segala yang dituntut di dalam Taurat tersebut. Itulah yang terjadi kepada Kristus Yesus. Demikian seperti yang saya kasih pembanding tadi bro, di dalam keimanan Anda
itu tadi tentang Isa itu mampu memeteraikan hukum. Artinya suatu hukum itu punya legalitas dan punya wibawa. Ketika Tuhan membuat hukum, materainya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, logikanya gini kawan, jika ada manusia yang sanggup menganulir hukum Tuhan, seyogianya manusia itu sudah selevel dengan Tuhan. Gitu. Jadi di dalam aturan hukum Tuhan yang punya wibawa, yang bobot nilainya ada, ya, itu tidak mungkin bisa dimeteraikan oleh manusia. Hanya Tuhan itu sendiri yang mampu memeteraikan. Dan itu terrealisasi oleh Kristus Yesus. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Demikian, bro. Ya, sorry, kemute. Saya tanggapi sedikit. Kita lihat di dalam korelasinya antara Daud dengan Moshe. Dalam Mazmur atau Tehillim 19 nomor 7, di sana dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi, Taurat itu sempurna menurut Tanakh, dan peraturan Tuhan itu teguh, bersifat selamanya. Nah, ketika peraturan Tuhan itu teguh, apakah apakah Tuhan itu tidak mengetahui bahwa sesuatu yang Dia berikan kepada makhluknya itu akan tanda kutip menyusahkan makhluknya di depan harinya, sehingga Dia sendiri harus turun untuk melakukannya sendiri, untuk merealisasikannya sendiri? Apakah Tuhan itu mempunyai sifat seperti itu? Sedangkan pada saat itu Tuhan juga memberikan pengetahuan kepada Daud atau Melek Daud atau Raja Daud. Itu dia mengatakan dalam Mazmurnya bahwa Taurat itu ya sempurna pada saat itu, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu bersifat teguh. Jadi jika memang ini harus dibatalkan oleh sang pembuat peraturannya sendiri, apakah Tuhan tidak mempunyai pengetahuan bahwasanya di kemudian hari, di hari yang akan datang, bahwa manusia ini akan susah terhadap apa yang dibuatnya oleh Tuhan? Baguslah. Ibu Rahma nggak sholat, Bu?